kasih Alvin, semoga kedengaran suara saya. Salam kenal semuanya, saya Ellen Kusuma, saya dari SafeNet, Southeast Asia Freedom of Expression Network. Mungkin kalau teman-teman memperhatikan isu tentang pasal karet Undang-Undang ITE gitu ya, mungkin sudah pernah mendengar kata organisasi SafeNet gitu ya. Nah, sebelumnya saya perkenalan sedikit. SafeNet itu adalah sebuah organisasi non-profit di mana kami mengadvokasi isu-isu hak digital sebagai bagian dari hak asasi manusia. Kami memiliki 3 divisi, yaitu divisi hak atas akses internet, hak atas kebebasan berekspresi, sama divisi keamanan digital. Nah, saya sendiri dipercaya untuk menjadi kepala subdivisi digital at risk gitu ya, di mana kami memetakan kelompok rentan di dunia digital itu siapa saja. Dan beberapa tahun belakang di subdivisi ini kami berfokus di isu kekerasan berbasis gender online sebenarnya. Tetapi kalau kita ngomongin keamanan digital sebenarnya terkait dengan kekerasan berbasis gender online atau kekerasan online lainnya memiliki prinsip keamanan digital yang sama. Nah, ini yang akan saya bagikan kepada teman-teman yang ada di sini gitu ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau share gitu ya ke insiden keamanan digital yang pernah dialami atau punya pertanyaan-pertanyaan lain gitu ya terkait dengan keamanan digital, misalnya kok saya sering dapat SMS yang tahu nama saya ya, padahal saya nggak kenal sama sekali mereka siapa, atau mereka menawarkan hadiah-hadiah yang nggak jelas dan segala macam, itu juga nanti bisa didiskusikan bersama gitu. Nah, sebentar saya share. Sudah kelihatan ya? Oke. Nah, saya akan berbagi sedikit tentang keamanan digital bagi organisasi masyarakat sipil. Kalau saya kecepatan, boleh ditegur gitu ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan, bisa disimpan dulu di kolom chat atau kolom Q&A, kolom chat gitu ya. Nah, untuk saat ini ada sedikit aturan kelas gitu ya, untuk menghormati privasi sesama fasilitator dan peserta, tidak diperbolehkan mengunggah foto atau video pelatihan ini tanpa izin gitu ya. Peserta diharapkan mematikan audio selama presentasi agar tidak mengganggu presentasinya. Kemudian video silahkan kalau ingin membuka videonya saat perkenalan dan diskusi, tetapi bisa dimatikan saja untuk menghemat bandwidth-nya teman-teman gitu. Untuk tanya jawab nanti akan ada sesinya sendiri. Untuk perekaman tadi sudah dilakukan oleh pihak TI. Untuk foto bersama kayaknya nanti akan ada gitu ya oleh penyelenggara juga. Nah, kita mulai dari teori terlebih dahulu. Kalau kita ngomongin hak-hak digital, untuk saat ini SafeNet sendiri mengadvokasi 3 hak berikut ya. Hak untuk mengakses internet, hak untuk berekspresi, sama hak atas rasa aman. Nah, kalau kita ngomongin keseluruhan hak ini, kita harus memahami juga tentang politik data. Bahwa data saat ini, data digital ya maksud saya, itu adalah sebuah kekuatan ya. Dia adalah sebuah komoditas dan bisa digunakan sebagai senjata. Nah, kita akan mulai dengan 2 pertanyaan dulu ya. Teman-teman boleh jawab di kolom chat gitu ya. Kalau menurut teman-teman, apa sih itu rasa aman? Indikatornya apa sehingga teman-teman bisa bilang, saya aman karena saya sudah titik A, titik B, titik C gitu. Ini bisa dibagi dulu. Apa yang menjadi indikator keamanan teman-teman? Atau indikator rasa aman teman-teman? Atau mungkin Alvin boleh berbagi juga. Aku mulai kali ya. Boleh. Boleh ya, Mbak? Boleh dong. Supaya teman-teman juga nanti ngikut ya. Rasa aman ya. Rasa aman mungkin 2 kali indikatornya. Yang kelihatan itu kan secara fisik ya. Ketika kita mau di jalan juga kita ngerasa aman dari mungkin begal gitu ya. Secara fisik tuh. Kemudian rasa aman dari pencurian, perampokan dan seterusnya.
khusus perempuan tentu juga punya rasa aman. Itu juga tentu indikatornya juga semakin banyak tuh ketika secara fisik begitu ya, terhindar dari pelecehan, terhindar dari bullying dan seterusnya begitu ya. Dari pendekatan digital mungkin rasa aman yang dimaksud atau indikator yang dimaksud adalah salah satunya adalah soal data kita itu terlindungi begitu ya. Data kita terlindungi baik itu data-data perbankan maupun data-data pribadi seperti NIK, kemudian nomor KK dan nomor handphone tentunya, karena sampai tadi pagi pun saya masih terima SMS belas dari KSP. KSP itu kredit simpan pinjam gitu ya. Ya. Kemudian ketika kita masih melintas di salah satu gerai begitu, kita dapat SMS begitu, KFC promo sekian, Starbucks promo sekian dan seterusnya. Pertanyaannya adalah dari mana mereka dapat nomor telepon saya? Itu kira-kira Mbak. Oke, terima kasih. Ini saya manggil apa, Pak atau Kak? Kak aja kali ya. Om. Oke. Kalau maunya demikian. Om Agus, terima kasih sudah berbagi. Ini juga Kak Irma ya, juga menjawab di kolom chat bahwa salah satu indikator rasa aman itu adalah data digital tidak terpublikasi tanpa izin user gitu. Nah, dari jawaban kedua teman barusan itu sebenarnya bisa dilihat ya. Salah satu indikator terkait dengan rasa aman itu adalah sebenarnya terkait dengan konsen ya. Sesuatu itu kalau terjadi tanpa sepengetahuan kita alasannya apa atau tanpa kita minta kok tiba-tiba kejadian pada kita gitu. Misal tadi ada tindakan pelecehan secara fisik itu kan biasanya terjadi karena tidak ada keinginan kita tapi kemudian dilakukan oleh orang lain kepada kita. Jadi itu menuju ke pertanyaan kedua. Kalau menurut teman-teman gitu ya, apa sih sebenarnya privasi sama konsen di dunia digital bentuknya? Kalau konsen mungkin tadi sudah sempat kesinggung gitu ya. Begitu data digital terpublikasi gitu ya, tanpa izin, maka itu sudah menjadi sebuah ketiadaan konsen di situ ya. Nah, kalau privasi, menurut teman-teman sendiri di dunia digital, privasi itu seperti apa sih? Ada yang mau berbagi? Saya Mbak, saya Bayu dari Jember Mbak. Halo Pak Bayu. Ya, saya samakan aja dengan Mas Agus. Om saja nggak apa-apa deh. Baik Om. Begini Mbak, kalau soal privasi itu, saya pikir memang dalam dunia digital hari ini, saya nggak tahu ya di dunia bentuknya di luar, tapi kalau saya dalam yang saya pahami ketika kita memasukkan nomor NIK kita, ketika kita mau membeli nomor baru kemudian kita masukkan nomor NIK kita dan segalanya tentang tentang diri kita, itu saya pikir kita nggak, privasi itu dalam dunia digital kok kelihatannya sudah sangat tipis ya, atau bahkan kalau saya katakan tidak ada. Jadi tidak ada lagi itu Mbak, karena sudah bayangkan kita mau mengaktifkan nomor, kita diminta NIK. Kita mau apa, kita diminta NIK kita. Nah, saya mau nambah juga dari Mas Agus tadi, yang saya parah itu ya itu tadi Mbak. Setiap kali saya pergi ke satu kota, itu tiba-tiba KFC masuk, Pizza Hut masuk. Dan itu karena saya nggak tahu apakah nomor saya itu bisa publikasi itu lewat siapa sih? Ketika saya tanya kepada operator yang sebut saja katakanlah Telkomsel begitu, itu kan ketika saya tanya kepada mereka, waduh saya nggak bisa, kami tidak bisa berbuat apa-apa Pak. Okay. Ya kalau ada dapat seperti itu ya dihapus saja. Terus pertanyaan saya teruskan pada waktu itu. Lah kalau memang Anda nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa Anda jual nomor? Kenapa Anda jual nomor kepada kami? Yes. Ya begitu sih, Mbak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pengamatan yang menarik sebenarnya ya. Apalagi menemukan jawaban demikian gitu dari pihak Telkomsel ya. Saya rasa Bapak bertanya pada Geraha Telkomsel ya, Pak? Iya, Mbak. Iya, katakanlah Telkomsel, Mbak. Katakanlah Telkomsel. Kan harus pakai nama inisial. Begitu. Sudah kesebut, Pak. Oke.
Jadi mungkin saya bisa jelaskan sedikit ya, sebenarnya apa sih yang terjadi kalau misalnya kita ke suatu tempat kok tiba-tiba ada SMS otomatis yang masuk gitu ya, misalnya terkait dengan promosi atau iklan gitu. Apakah sebenarnya privasi kita terganggu di situ? Nah, yang terjadi itu sebenarnya, aduh saya agak lupa ingat gitu ya, istilah aslinya itu kalau nggak salah ada istilah khususnya itu terkait dengan pengiklanan berbasis geolokasi. Jadi mereka tidak memetakan ini nomornya Om Agus atau Om Bayu tadi ya. Bentar saya cek biar gak salah. Iya Mbak, betul. Apakah ini nomornya Om Bayu gitu, ketahuan ini Om Bayunya ada di lokasi misalnya tadi kemana, keluar Jakarta gitu misalnya di mungkin ke Jakarta gitu ya. Kok tiba-tiba lewat kejadian kemarin tuh di Bogor, Mbak. Saya yang sering itu ketika saya main ke Bogor tiba-tiba nggak tahu tuh ada kopi apa ya, kopi lokal atau apa atau produk apa. Saya ketika saya hidupkan penuh itu langsung, Mbak. Langsung ya, itu langsung penuh, langsung keluar semua itu. Ya itu tadi KFC, McD apa atau terus produk-produk lokal Bogor. Ya Allah, saya pikir ini bagaimana sih begitu loh. Begitu Mbak. Baik Pak. Jadi saya kalau bisa jelaskan sedikit itu dia broadcast iklannya itu berdasarkan lokasinya gitu. Jadi misalnya ketangkep nih. Jadi misalnya sebutlah salah satu produk junk food gitu ya yang ada di lokasi tersebut, mereka kemudian pilih untuk mengiklankan produk mereka melalui salah satu provider gitu ya, provider nomor. Nah, kemudian yang dilakukan adalah kalau misalnya nomor dari provider tersebut terdeteksi di daerah tersebut karena mereka berdasarkan geolokasi ya, mungkin dari BTS-nya ketahuan lokasinya ada di mana, itu memang langsung dikirimkan secara otomatis ke nomor tersebut iklan tersebut gitu. Tetapi itu bukan berarti si pengiklan gitu ya, misalnya tadi sebutlah misalnya contohnya produknya KFC gitu. Itu bukan berarti si KFC-nya kemudian tahu bahwa oh ini adalah nomornya Om Bayu atau Om Agus gitu ya, yang sedang berada di Bogor. Enggak, mereka tidak mengetahui secara langsung identitas pemilik nomornya siapa, tetapi mereka memanfaatkan produk iklan dari si provider itu yang berdasarkan lokasi, sehingga begitu kita melewati lokasi apa yang ketangkep, oh si orang ini lagi ada di lokasi sekitar iklan ini nih, ya udah kita kirimin iklannya. Jadi itu lebih kurang sebenarnya kalau kita membaca kebijakan privasi dan segala macam itu harusnya ada di dalam kebijakan privasi dari nomor provider yang kita gunakan gitu ya, bahwa nomornya bisa dikirimkan berbagai macam informasi sesuai dengan ketentuan ataupun kebijakan yang ada di dalam provider tersebut gitu. Tapi apakah privasi kita kemudian terlanggar gitu ya? Nah ini mungkin ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan. Pertama, mungkin aspek dari usersnya adalah kita tidak terbiasa untuk membaca kebijakan privasi dari segala macam produk digital yang kita gunakan. Padahal di dalam kebijakan privasi tersebut, para penyedia layanan produk digital yang kita gunakan itu pasti mereka akan mencantumkan apa-apa saja yang akan mereka lakukan dengan data kita. Kadang-kadang yang mereka cantumkan itu bisa sekali eksesif gitu ya kebijakannya, sehingga terlalu berlebihan dalam memanfaatkan data kita sehingga kita sendiri merasa terganggu gitu. Nah, tapi ya itu balik lagi ada banyak unsur gitu ya terkait dengan privasi sebenarnya, dan salah satu contoh tadi yang diberikan sama Om Bayu itu oke banget. Nah, kalau saya bisa sedikit lanjut gitu ya dengan ini, kecuali teman-teman ada yang ingin nambahin silahkan bisa di kolom chat juga, nanti akan saya jawab bersama. Nah, kalau kita ngomong secara sederhana, privasi itu adalah kemampuan seseorang atau sekelompok grup untuk secara selektif nih mengekspresikan diri di publik gitu ya. Nah, contohnya apa? Kalau misalnya Bapak, Ibu, Kakak atau Om dan Tante yang ada di sini gitu ya menggunakan media sosial, apakah menggunakan media sosialnya saat menggunakannya di Facebook dengan menggunakannya di Twitter, Bapak dan Ibu sekalian memiliki
atau teman-teman sekalian gitu ya, memiliki gaya yang sama gitu. Karena misalnya Facebook mungkin isinya hanya teman-teman yang sangat dikenal saja, tapi kalau di Twitter memang akunnya akun terbuka gitu ya, siapa saja bisa follow kita, bisa mengetahui apa yang kita lakukan melalui cuitan-cuitan kita gitu. Nah, ini kan cara kita memilih, oke, di audiens saya yang di Facebook, di mana saya tahu itu adalah keluarga saya, teman-teman dekat saya, maka saya lebih bebas berbicara gitu misalnya. Sedangkan begitu kita pindah ke Twitter gitu ya, atau punya akun Twitter yang publik, yang kita tahu followersnya bisa siapa aja dan segala macam, tentunya ada hal-hal yang tidak kita bagikan sama persis dengan apa yang kita bagikan di Facebook, begitu. Lebih kurangnya kayak gitu. Tapi mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga punya contoh lain gitu ya, terkait dengan gimana sih Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian yang ada di sini itu memilih cara mengekspresikan diri di publik gitu. Misalnya kalau ke Bapak, ke orang tua kita gitu ya, kita menceritakan A, B, dan C, tetapi tidak pernah tuh A, B, dan C kita ceritakan pada teman-teman kantor kita. Atau sama saja ketika Bapak dan Ibu sekalian berhadapan dengan misalnya narasumber-narasumber gitu ya, kemudian narasumbernya itu identitasnya harus dilindungi dan segala macam, nah itu salah satu upaya kita untuk menjaga privasi orang lain juga gitu ya. Nah, itu contoh-contoh sederhana kalau kita ngomongin soal privasi. Silakan teman-teman kalau misalnya ada contoh lainnya atau ada yang ingin dibahas, bisa ditaruh di kolom chat, saya lanjutin dulu. Kalau kita ngomongin privasi, itu sebenarnya sangat erat kaitannya dengan data pribadi saat ini ya. Nah, data pribadi itu sebenarnya apa sih? Nah, berbagai informasi, data atau metadata. Metadata itu kalau Bapak dan Ibu belum tahu, datanya data. Jadi kalau misalnya kita klik salah satu file yang ada di handphone ataupun di laptop gitu ya, kita klik kalau di laptop itu kita klik kanan, kita klik properties, terus itu kan ada banyak detail ya di dalam properties tersebut. Misalnya kalau kita klik file docs gitu ya, Microsoft Word gitu, itu biasanya ada detail berupa misalnya autornya siapa, ukuran filenya berapa, dan segala macam detail-detail lainnya. Nah, itu adalah metadata gitu. Atau kalau misalnya kita klik kanan, bukan klik kanan, klik satu file gambar gitu ya, yang ada di handphone, di galeri handphone, klik terus pilih more details atau pilih rinciannya gitu. Nah, itu akan muncul misalnya dimensi dari foto tersebut, akan muncul kalau misalnya saat kita memotret, kita juga menyalakan GPS gitu ya, akan muncul juga tuh lokasi GPS di mana kita mengambil foto tersebut, waktunya gitu ya, timestamp-nya, dan segala macam, atau pengaturan dari kamera yang kita gunakan dan segala macam. Nah, itu adalah bagian dari metadata. Intinya kalau kita ngomongin data pribadi, berbagai informasi, data atau metadata yang dalam berbagai format ya, bisa teks, audio, bisa visual juga gitu, atau audio visual misalnya video gitu ya, yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Jadi ketika sebuah data ini bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang, maka dia adalah bagian dari data pribadi sebenarnya. Ini cukup luas ya. Nah, makanya perlu kita sempitkan lagi, data pribadi yang seperti apa sih sebenarnya yang perlu kita lindungi gitu ya. Karena kalau kita ngomongin yang bisa mengidentifikasi seseorang kan luas sekali. Misalnya warna rambut. Warna rambut seseorang kan bisa juga ya. Misalnya lagi di keramaian, oh itu tuh yang rambutnya warna kuning itu si Ellen tuh misalnya. Itu juga bisa digunakan untuk mengidentifikasi seseorang. Tetapi apakah warna rambut perlu menjadi identitas atau data pribadi yang perlu kita lindungi? Enggak juga gitu ya. Yang perlu kita lindungi itu adalah data pribadi yang sensitif. Data pribadi sensitif itu maksudnya apa? Maksudnya kalau dia itu data pribadi yang sensitif, begitu diketahui oleh banyak orang, maka dia bisa membawa resiko keamanan yang lebih besar pada kita, gitu ya. Contohnya itu biasanya kita sebut sebagai PII atau Personally Identifiable Information, atau berbagai informasi yang dapat menunjukkan identitas seseorang. Nah, PII sendiri tadi harus kita bisa bagi menjadi dua hal. Data pribadi yang sensitif sama data pribadi yang umum. Kalau umum tidak terlalu membawa resiko besar bagi kita, kalau data pribadinya sensitif itu bisa membawa resiko yang cukup besar bagi kita. Contohnya apa? Ini
sekedar contoh ya, jadi masih banyak lagi tipe data pribadi dan contoh-contoh lainnya. Misalnya nama lengkap, nama semasa kecil, nama ibu atau alias itu bisa menjadi PII yang penting bagi kita untuk kita lindungi gitu ya, tidak tersebar kemana-mana. Kenapa nama ibu juga masuk? Saya yakin teman-teman di sini juga udah paham gitu ya, karena nama ibu juga biasanya digunakan dalam transaksi perbankan untuk memverifikasi identitas kita sebagai nasabah yang sah gitu kan. Jadi kalau misalnya nama ibu kita ketahuan, bisa sekali orang berpura-pura menjadi kita gitu. Misalnya dia sudah punya info NIK kita, sudah punya info KTP kita, plus dia tahu nama ibu kita, maka dia bisa melakukan verifikasi gitu atas mengatasnamakan diri sebagai nasabah bank kita gitu, misalnya mau mewakili kita gitu. Jadi itu perlu dijaga. Atau nomor identitas pribadi yang mungkin sudah dipahami ya, NIK, NPWP, SIM, nomor paspor, bahkan sampai plat nomor kendaraan, nomor kartu anggota rumah sakit, rekening bank, nomor kartu kredit. Itu kan segala macam yang menjadi nomor identitas pribadi yang kita miliki. Alamat rumah, email juga, nomor kontak personal kita, baik ponsel pribadi, telepon rumah. Aku nggak tahu apakah masih ada yang pakai telepon rumah atau enggak. Kemudian karakteristik personal ini juga termasuk gitu ya, sebagai hal yang bisa mengidentifikasi diri kita. Misalnya gambar fotografik kita, atau sidik jari, atau tulisan tangan, atau data biometrik yang lebih jelas lagi gitu ya, scan retina, tanda suara, sidik jari, geometri wajah kita gitu. Atau informasi atas properti pribadi ya, dari nomor kendaraan, berbagai macam akta ya, akta tanah, bangunan dan segala macam. Dan ada juga informasi aset teknologi berdasarkan apa-apa yang kita gunakan gitu ya, produk digital yang kita gunakan biasanya, misalnya IP address gitu, atau kalau pakai produknya Apple, media access control atau MAC address. Atau kalau misalnya kita pakai handphone kita kan punya email ya. Nah, email ini kan ibarat kata NIK-nya dari handphone. Kalau kita manusia punya NIK, atau bukan manusia, kita warga negara punya NIK, maka handphone punya email gitu lebih kurangnya. Atau sama SIM card gitu ya. SIM card tadi juga sudah disebutkan. Atau informasi lainnya yang juga cukup penting, misalnya tanggal tempat lahir, nomor telepon bisnis, alamat email untuk keperluan bisnis gitu ya. Ras atau agama ini juga menjadi identitas yang perlu dipahami sebagai data pribadi yang penting juga. Indikator geografis, misalnya lokasi bujur lintang atau penanda GPS dan segala macam. Dan bahkan sampai pekerjaan, kesehatan, edukasi ataupun finansial. Nah, data-data seperti ini baiknya tidak diumbar kemana-mana gitu ya. Tapi kan situasinya kadang-kadang kita tidak pernah mengumbarnya, tetapi ternyata ada hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan. Misalnya kebocoran data, itu kan bukan dari kita yang melakukan kebocoran datanya, tapi dari pihak penyelenggara produk digital yang menyimpan data pribadi kita, yang kemudian mereka tidak melakukan pengamanan yang cukup sehingga data pribadi bisa bocor. Dan kita mendengar ya beberapa waktu ini ada beberapa kebocoran data sebenarnya ya, misalnya e-hack, kemudian yang sebelum e-hack itu ada data BPJS, data-data dari e-commerce juga sempat ya, beberapa e-commerce mengalami kebocoran data, ada Tokopedia pernah, Bukalapak pernah, dan macam-macam gitu. Nah, resiko dari kebocoran data itu sebenarnya akan berdampak pada keamanan digital kita juga gitu. Nah, kita sedikit membahas konsen, teman-teman. Konsen itu sederhananya adalah persetujuan atau mengizinkan sesuatu untuk terjadi pada diri kita gitu ya. Nah, di dalam konsen sendiri itu penting untuk bisa menghargai kehendak tiap individu yang terlibat di dalam konsen tersebut. Tentunya kalau kita ngomong konsen itu kan pasti setidaknya seminimalnya ada dua pihak gitu ya, atau lebih dari dua pihak juga. Jadi setiap individu ataupun setiap pihak yang terlibat itu harus sama-sama memegang konsen yang sama gitu wawasannya gitu ya. Nanti saya jelaskan lebih lanjut. Terutama terkait kalau kita ngomongin konsen itu terutama terkait dengan ketubuhan gitu ya. Mungkin teman-teman sekalian sudah sering dengar kalau ngomongin konsen itu biasanya di isu kekerasan seksual misalnya. Tapi sebenarnya konsen itu banyak kaitannya dengan ketubuhan kita, termasuk privasi kita dan termasuk data pribadi kita. Itu juga ada penerapan konsen di dalamnya gitu. Nah, kalau kita ngomongin konsen itu tidak cuma sekedar ya gitu ya. Orang kan bilang, ya udah kalau kamu sudah ngomong ya berarti kamu konsen. Nggak semudah itu, Ferguso gitu ya.
konsen itu harus memenuhi prinsip price. Price itu singkatan dari freely given, konsen itu diberikan secara bebas ya, bahwa seseorang itu bisa memberikan konsennya atau memberikan persetujuannya melalui perkataan, tindakan, yang penting secara sadar, tanpa tekanan, ataupun tanpa di bawah pengaruh alkohol dan obat-obatan. Dan penting juga untuk dipahami, yang namanya konsen itu harusnya bisa reversible gitu ya, dapat diubah. Jadi kalau misalnya kita sudah menyerahkan data pribadi kita misalnya ke Facebook, harusnya ada opsi untuk kita menarik kembali sehingga Facebook tidak bisa mengakses kembali data pribadi kita gitu. Jadi persetujuan dimungkinkan untuk diubah atau dihentikan kapanpun juga. Kemudian inform, prinsip selanjutnya ya, itu adalah diinformasikan bahwa segala pihak yang terlibat di dalam konsen tersebut itu harus memiliki informasi penuh atas cakupan dari persetujuan tersebut ya. Kalau berbeda dari informasi di awal itu sudah tidak bisa disebut kembali konsen gitu ya, bahwa ya konsen itu harus dinamis. Ketika dia ada perubahan maka harus ditanyakan kembali konsennya apakah masih sama atau enggak. Nah, terkait dengan tadi yang pertanyaan Om Bayu gitu ya, loh kita ada kebijakan privasi kalau misalnya kita tidak membaca dengan baik atau pihak dari provider ya tidak memastikan bahwa segala seluruh usersnya itu paham kebijakan privasi mereka, maka itu patut dipertanyakan juga gitu ya, bagaimana sebenarnya prinsip inform ini dipraktekkan oleh provider tersebut juga gitu. Dan kita juga sebenarnya sebagai pengguna juga harus aktif gitu ya terkait membaca kebijakan privasi dari segala macam produk digital yang sebenarnya kita gunakan. Karena kalau enggak, mereka bisa beralasan ya kamu kan sudah setuju ya, kalau kamu menggunakan produk kita berarti kamu sudah setuju dengan terms and condition atau ketentuan dan kebijakan yang sudah diterapkan oleh si produk digital yang layanannya kita gunakan dan segala macam. Nah, itu yang kita juga harus hati-hati ya. Kemudian enthusiastic, prinsip ini maksudnya adalah sebuah konsen itu biasanya diberikan secara antusias dalam artian kita secara sukarela gitu ya memberikannya karena memang benar-benar diinginkan, bukan karena kita diharapkan untuk ya udah kamu harus mau gitu, atau karena diancam ataupun karena dijanjikan sesuatu itu ya iming-iming ataupun dimanipulasi. Nah, kalau sudah ada unsur diancam, dijanjikan sesuatu atau dimanipulasi atau kita diharapkan untuk afirmatif gitu ya, misalnya kita diharapkan untuk ngomong ya saya setuju gitu, nah itu menjadi beban kita gitu kan. Kalau kita ada sepercik aja rasa ragu untuk mengatakan ya, itu berarti sudah tidak antusias diberikannya. Tapi konsen yang disepakati itu perlu dipertanyakan kembali. Dan kalau kita ngomongin konsen, itu juga harus spesifik. Kalau misalnya kita setuju atau memberikan konsen pada A, B, dan C, bukan berarti kita juga kemudian setuju dengan D dan E dan F yang tidak dibahas sama sekali saat kita melakukan konsen tersebut, gitu ya. Jadi kalau misalnya mau ditambah D, E, dan F ya harus ditanya lagi apakah kalian konsen dan segala macam. Intinya penerapan dari prinsip price ini adalah tidak ada asumsi gitu di antara para individu ataupun pihak yang terlibat dalam konsen tersebut. Kalau misalnya asumsi kan berarti kita tidak terinformasikan dengan jelas dong, tidak terinformasikan dengan baik. Nanti ada contoh-contohnya sih di belakang. Nah, terkait prinsip dasar keamanan digital, sebenarnya ada beberapa hal yang perlu kita pahami. Bahwa keamanan digital itu personal dan kontekstual. Dalam artian gini, keamanan digital saya dengan keamanan digital teman-teman yang ada di sini bisa jadi berbeda sama sekali. Ya, tergantung konteks ya. Mungkin saya keamanan digitalnya sedikit longgar dibanding mungkin teman-teman di sini yang bergerak di isu-isu yang sensitif banget gitu misalnya. Jadi ada personal, ada kontekstualnya. Dan kalau begitu cara kita menentukan sejauh apa pengaturan keamanan digital kita ya tergantung oleh personal dan kontekstual ini. Nah, yang penting juga dipahami terkait dengan keamanan digital bahwa semuanya itu satu kesatuan dan saling terhubung. Maksudnya begini, kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman di sini itu memiliki keamanan digital yang berbeda-beda tadi ya karena personal dan kontekstual, tetapi bekerja di isu yang sama. Dan kemudian yang satu agak abai gitu ya dengan keamanan digitalnya, misalnya
memiliki perilaku-perilaku yang tidak aman. Laptop nyala ditinggal sembarangan, handphone tidak dikunci, atau passwordnya disimpan di tempat yang orang lain bisa tahu dan segala macam. Nah, ketika keamanan digital kita terusik gitu ya, itu bisa jadi keamanan digital orang lain juga jadinya terkompromis atau ikutan kena dampak gitu. Karena kan kita di dalam gadget kita, misalnya di laptop kita atau di handphone kita kan kita juga menyimpan data pribadi orang lain ya. Misalnya di handphone, di kontak kita kan kita menyimpan berbagai nomor orang lain, dan kita tahu nomor telepon itu menjadi salah satu data pribadi yang penting saat ini gitu kan, karena kita menggunakan nomor handphone untuk berbagai macam hal. Jadi ketika handphone kita misalnya diretas oleh orang lain, maka bukan cuma kita yang memiliki resiko kenapa-napa gitu ya, orang lain juga jadinya memiliki resiko kenapa-napa. Nanti juga ada contohnya di belakang. Dan data itu juga saling terhubung satu sama lain gitu ya. Kita bisa ngomongin misalnya alamat email. Begitu email kita bisa diakses oleh orang lain yang memiliki tujuan jahat dan segala macam, mereka bisa mengecek kita beremail dengan siapa saja, dan emailnya itu ngomongin apa saja. Dan kalau misalnya kita ngomongin SIM card kita kan terhubung tadi dengan data berupa KTP ataupun data KK kita gitu ya. Jadi segala macam data kita itu sebenarnya terhubung. Kadang-kadang kita lalai berpikir demikian, dan kemudian kita mendapatkan, oh iya ya, ternyata jejak digital kita kok dia bisa nemuin ya, ternyata ini diambil dari media sosial kita yang kita gunakan 5 tahun lalu tapi nggak pernah kita urus lagi dan segala macam. Jadi itu juga prinsip dasar yang perlu kita pahami kalau kita mau ngomongin keamanan digital. Serta perilaku itu adalah kunci ya. Kita tuh harus update juga gitu loh. Update dalam artinya gini, segala macam aplikasi yang kita gunakan ataupun hardware maupun software yang kita gunakan itu kan harus diupdate ya setiap saat. Karena kalau tidak diupdate, biasanya ada resiko keamanan juga di situ. Dan juga kita harus up to date gitu loh. Bukan cuma mengupdate hardware atau software yang kita gunakan, kita sendiri juga harus up to date dengan situasi perkembangan teknologi saat ini. Misalnya mungkin teman-teman tahu soal VPN ya. VPN itu dianggap bisa membuat kita lebih aman gitu kan. Terus kita memilih salah satu VPN yang terkenal gitu ya, misalnya terkenal paling aman dan segala macam, yang rekomendasinya sangat bagus gitu. Tapi saya ingin memberikan contoh gitu ya. Jadi dulu tuh ada salah satu VPN yang cukup terkenal dan direkomendasikan gitu. Jadi kalau kita nyari artikel soal VPN terbaik, dia pasti ada namanya di situ. Tapi kemudian beberapa tahun yang lalu itu ternyata VPN tersebut pernah mengalami kebocoran data. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah mengalami kebocoran data kan berarti tidak aman dong. Lebih baik kita beralih ke VPN yang lain yang memang lebih menawarkan keamanan. Karena namanya teknologi itu kan dia selalu berubah ya. Pasti ada perubahan supaya dia lebih baik dan segala macam. Tapi bisa jadi perubahan itu tidak menjadi lebih baik gitu ya. Bisa jadi dia mungkin di bawah kepemimpinan siapa dulu media sosial ini sangat mementingkan privasi, tetapi begitu pindah ke pemimpinan jadinya tidak terlalu mementingkan privasi lagi. Nah, kita mungkin harus saya harus mengubah teknologi digital yang saya gunakan gitu supaya saya lebih aman. Tidak hanya menggunakan yang dulunya aman tapi sekarang sudah tidak aman lagi. Jadi itu up to date itu kita juga penting mengetahui ya perkembangan teknologi digital seperti apa. Dan lebih baik mencegah ya, karena jejak digital itu abadi. Nah, jejak digital itu abadi itu bukan omong kosong gitu. Jadi kita perlu paham situasi seperti ini juga. Serta kalau kita ngomongin aman itu biasa berbanding terbalik dengan kenyamanan. Misalnya kita aman kalau menggunakan password yang lebih mudah kita ingat. Tetapi mudah diingat itu bisa jadi sama dengan mudah ditebak oleh orang lain. Misalnya password dengan menggunakan tanggal lahir kan mudah diingat ya, tapi juga mudah ditebak oleh orang lain. Jadi selalu cek lagi kalau kita nyaman dalam menggunakan sesuatu, apakah sebenarnya keamanan kita sedang terganggu atau segala macam. Terus
Selanjutnya, gejala terjadinya serangan digital ya teman-teman. Kalau misalnya sudah menemukan aktivitas tidak biasa di dalam perangkat yang teman-teman gunakan atau tidak bisa masuk ke dalam akun yang teman-teman gunakan, perangkat tiba-tiba lemot banget gitu ya, tiba-tiba ada mengirim pesan ringkas atau email tersendiri tanpa sebenarnya kita pernah mengirimkan hal tersebut, atau baterai dan data gitu ya, kuota internet kita cepat habis, atau tiba-tiba muncul aplikasi baru yang nggak kita kenal di handphone kita atau di laptop kita. Nah itu kita perlu langsung alert gitu ya, bahwa ini kayaknya ada sesuatu nih yang nggak beres. Nah, kalau kita cek sebenarnya motif-motif serangan digital itu macam-macam ya. Ada yang personal, ada yang ekonomi, ada yang politik juga. Pasti teman-teman sudah memahami hal itu. Nah, saya juga ingin memberikan contoh gitu ya terkait dengan kekerasan berbasis gender online. Misalnya nih, pelaku sendiri tuh motivasinya bisa macam-macam ya, dari balas dendam, cemburu, agenda politik, kemarahan, agenda ideologi, hasrat seksual gitu ya. Kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender, kebutuhan keuangan, menjaga status sosial, ini kan hanya contoh-contoh ya. Dan mereka juga punya tujuan biasanya ketika melakukan kekerasan ini. Misalnya apa? Untuk menyakiti psikologi seseorang, untuk menyakiti fisik, untuk instrumental. Instrumental itu maksudnya mereka punya tujuan besar lainnya, dan kekerasan, kalau di sini kan kekerasan berbasis gender online itu menjadi salah satu bentuk kekerasan yang mereka gunakan untuk bisa mencapai tujuan besar mereka gitu, atau melakukan penegakan norma. Tapi sedikit mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar tentang kekerasan berbasis gender online. Kekerasan berbasis gender online itu sebenarnya perpanjangan dari kekerasan berbasis gender yang ada di dunia nyata. Apa sih kekerasan berbasis gender? Kekerasan berbasis gender itu adalah suatu tindakan yang sudah membuat orang lain merasa tidak aman atau bahkan mengalami kerugian material maupun imaterial gitu ya, ataupun mengalami penderitaan karena tindakan orang lain tersebut gitu. Nah, berbasis gender di sini itu maksudnya adalah kekerasan ini itu merupakan ditargetkan pada gender tertentu ataupun berdampak pada gender tertentu gitu ya. Gender itu sebenarnya apa? Gender kan bagian dari konstruksi sosial ya, yang ditegakkan berdasarkan jenis kelamin seseorang. Nah, kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender itu sangat khas sekali, serangannya pasti ke ketubuhan seseorang. Aktivis perempuan dengan aktivis laki-laki itu memiliki kerentanan terkait dengan kekerasan berbasis gender online itu yang berbeda. Laki-laki mungkin, aktivis laki-laki mungkin tidak mengalami kekerasan berbasis gender online sebagaimana aktivis perempuan mengalami kekerasan berbasis gender online. Contohnya, dalam riset yang sedang kami kerjakan gitu ya, aktivis perempuan itu rentan mengalami kekerasan berbasis gender online dalam bentuk misalnya fotonya diedit menjadi foto pornografi. Dan ini sebenarnya nggak terjadi cuma pada aktivis perempuan ya, tetapi juga terjadi pada orang-orang biasa gitu. Misalnya di kasus pinjaman online gitu ya, ketika mereka tidak mampu membayar bunga yang begitu luar biasanya, sama debt kolektornya, foto mereka kemudian diedit menjadi sebuah foto pornografi yang disebarkan ke orang-orang yang mengenal si peminjam dari pinjaman online ini sendiri, gitu, yang tidak mampu bayar itu kan. Nah ini adalah bentuk dari kekerasan berbasis gender karena dia sudah menyerang tubuhan seseorang secara spesifik, gitu ya. Dan misalnya contoh-contoh lainnya, ancaman perkosaan ini mungkin tidak ditemukan pada aktivis laki-laki, tetapi bisa ditemukan sekali pada aktivis perempuan, gitu ya. Jadi kekerasan berbasis gender online itu khas menyerang ketubuhan. Dan kalau kita ngomongin ketubuhan itu nggak hanya fisikal ya, reputasi juga termasuk, stigma pada perempuan itu juga termasuk. Dan kerentanan itu tidak hanya pada perempuan ya, tetapi juga pada gender-gender selain laki-laki dan perempuan. Nah, antara ini saya langsung ke tabel yang ini ya. Baik kekerasan online biasa ataupun kekerasan berbasis gender online itu hubungannya itu bisa personal ya, pelaku dan korban saling kenal, impersonal, pelaku dan korban tidak saling kenal, ataupun institusional gitu ya. Misalnya ketika kalau terkait dengan KBGO, ketika media online memberitakan kasus-kasus kekerasan seksual yang tidak berperspektif gender yang baik atau berperspektif berpihak pada korban, itu adalah bagian dari kekerasan berbasis gender online dari sebuah institusi kepada sebuah individu gitu ya. Dan dampaknya kita tahu ya, ketika kita mengalami sebuah kekerasan itu bisa berdampak pada fisik kita, bisa berdampak pada psikologis kita, bisa berdampak pada kehidupan sosial kita, berdampak pada ekonomi kita, bahkan berdampak pada
fungsi kita di dalam masyarakat gitu ya. Terus apa sih sebenarnya yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi korban dari kekerasan online ataupun kekerasan berbasis gender online? Ya bisa melakukan pelaporan, bisa melakukan layanan dukungan, mencari layanan dukungan gitu ya, atau mendapatkan dukungan sosial. Bahkan kita juga bisa mengubah penggunaan teknologi kita, misalnya jadi lebih aman, atau karena trauma jadinya kita tidak menggunakan teknologi tertentu gitu. Misalnya karena mengalami serangan di di Instagram gitu ya, atau di Facebook, kita kemudian merasa tidak aman lagi menggunakan teknologi tersebut, tidak aman lagi menggunakan media sosial tersebut, sehingga kita memutuskan tidak pernah lagi menggunakannya. Itu sama dengan melakukan penghindaran gitu ya. Nah, yang penting diperhatikan kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online atau kekerasan online ataupun serangan online atau serangan digital gitu ya, apapun terminologi yang teman-teman pilih untuk gunakan, itu sebenarnya di sini nih, aspek teknologi digital itu sudah membuat frekuensi, dalam artian jumlah serangannya itu bisa bertubi-tubi gitu ya, karena difasilitasi oleh teknologi digital tersebut atau dimungkinkan oleh teknologi digital tersebut. Modusnya itu bisa macam-macam, dari doxing gitu ya, di sini bahwa data pribadi kita diumbar sehingga orang lain bisa mengetahui alamat rumah kita gitu misalnya, sehingga mereka bisa mendatangi rumah kita, seperti mungkin teman-teman mengikuti kasus KPI kan, di mana ketika pelaku namanya disebutkan, kemudian netizen memutuskan untuk melakukan doxing pada pelaku-pelaku yang nama-namanya disebutkan, sehingga ketahuan lah itu di publik, nomor handphonenya berapa, alamat rumahnya di mana, keluarganya siapa aja, sehingga itu membawa distress yang lebih besar lagi gitu ya. Ya walaupun dia pelaku sebenarnya, tetapi kan juga dia harusnya berhak mengalami berhak juga untuk aman gitu keluarganya dan segala macam. Kemudian jumlah perilaku yang bisa dilakukan oleh pelaku gitu ya dalam menyerang korban itu bisa macam-macam sekali, dan kurun waktunya bisa pendek sesuai keinginan pelaku, atau bisa panjang gitu ya kalau pelakunya ngotot. Bahkan kita juga menemukan kasus di mana serangan digital kepada seseorang itu bisa dilakukan secara bertahun-tahun gitu, nggak berhenti hanya di satu kali tindakan saja, tapi bisa banyak dan bisa panjang durasinya. Perantaranya juga bisa dari situs jaring sosial, situs aplikasi kencan, teknologi komunikasi, sistem hiburan, akun online personal, macam-macamnya. Tadi taktiknya dari doxing, peretasan, pengancaman, pelecehan dalam gambar, gender trolling, ini kalau terkait dengan kekerasan berbasis gender, kemudian atau penggunaan akun palsu, ini juga bisa terjadi gitu ya. Dan kita juga perlu memperhatikan konteks ya kalau kita bicara spesifik tentang kekerasan berbasis gender online. Jadi kalau serangan online biasanya juga ada konteks-konteks yang perlu diperhatikan. Misalnya serangan ini terjadi pada seorang aktivis karena dia aktivis gitu ya, karena kerja aktivismenya. Nah ini sekilas saja aduan kekerasan berbasis gender online. Paling sering itu sebenarnya penyebaran konten intim non konsensual ya. Jadi memang yang paling sering terjadi karena paling mudah menyerang perempuan itu adalah terkait dengan menyebarkan konten intimnya, baik konten intim yang memang dibuat sendiri oleh korban atau direkam secara diam-diam oleh pelaku, atau yang diedit atau dimodifikasi atau dibuatkan oleh pelaku gitu ya. Tadi contohnya kan pinjol bisa tuh ada ngedit foto nasabah pinjolnya menjadi foto pornografi gitu, padahal nasabahnya tidak pernah membuat foto tersebut. Nah, korbannya bisa perempuan, bisa laki-laki juga, atau bisa gender-gender lainnya sebenarnya. Ini saya mau sedikit cerita sih sebenarnya. Teman-teman tahu nggak di sini aplikasi deteksi telepon spam? Misalnya kayak Truecaller atau Get Contact gitu ya. Jadi saya pengen cerita sedikit. Ini emang kasus kekerasan berbasis gender online ya, dan konteksnya personal gitu ya, tidak ada motif politik di dalamnya, tetapi penting untuk menunjukkan bahwa bagaimana sih sebuah data itu bisa terhubung. Sebuah aplikasi, mereka pelaku dan korban itu bertemu di aplikasi kencan, tidak pernah bertukar nama, hanya pernah bertukar nomor telepon karena mereka ingin melakukan video call seks. Di mana setelah melakukan video call seks itu, korban tidak ingin lagi melakukannya, tetapi ternyata sama pelaku yang sebelumnya itu direkam secara diam-diam. Nah, korban karena merasa ya sudahlah, karena dia juga cuma tahu nomor handphone aja, nggak tahu nama dan nggak tahu lokasi, nggak tahu identitas lainnya, dia merasa aman saja dengan memblokir
pelaku gitu ya, cukup gitu bagi dia untuk memblokir pelaku sehingga dia lebih aman karena pelaku nggak tahu informasi lainnya. Tapi pelaku pintar, dia mencari identitas korban melalui aplikasi seperti Truecaller atau Get Contact yang biasanya juga kita gunakan untuk ngecek ini nomor handphone siapa sih yang nelpon kita mulu gitu misalnya. Dari situlah dia tahu gitu ya nama korban itu siapa, dari tahu nama korban itu siapa bisa kemudian dia cari di Google korban itu punya media sosial apa aja karena ada jejak digital korban kan yang bisa kita Google sebenarnya, termasuk jejak digital kita sendiri itu bisa kita cari via Google gitu ya. Nah, dari situlah dia menemukan banyak lagi informasi ataupun data pribadi terkait korban. Sehingga korban kemudian merasa tidak aman lagi gitu loh. Karena jejak-jejak digital dia yang tersebar. Karena data dia berupa hanya nomor handphone gitu ya, ternyata terhubung dengan data-data dia yang lainnya karena adanya sebuah teknologi digital yang namanya aplikasi deteksi telepon spam ini gitu. Jadi itu yang perlu kita perhatikan karena kadang-kadang kita lalai merasa ya udahlah kita aman kok, orang cuma data ini aja yang diketahui oleh pihak situ gitu, misalnya pihak yang berseberangan dengan kita gitu. Tapi dari informasi kecil itu pelaku ataupun orang yang melakukan serangan digital pada kita, dia bisa sekali mencari jejak-jejak digital kita yang lain gitu ya, menjadi petunjuk baru untuk dia bisa melakukan serangan digital yang lebih berpengaruh pada psikis kita gitu ya, karena akan kalau misalnya si pelaku kemudian tahu siapa keluarga kita, bagaimana cara menghubungi keluarga kita, itu pasti akan berdampak pada psikis kita juga gitu. Sehingga penting juga nih untuk kita tidak hanya mengamankan diri kita sendiri gitu ya, tidak hanya berperilaku aman digital kita sendiri, tetapi keluarga kita juga harus dibekali pemahaman yang sama gitu. Kemudian ini juga contoh kasus pinjol ya, sekilas aja. Nah, ini kalau kita mengunduh sebuah aplikasi, itu kan aplikasi minta permission ya, minta akses. Nah, ini balik lagi ke konsen sebenarnya. Sebenarnya ketika kita memberikan akses tersebut, berarti kita sudah mengizinkan kan, memberikan konsen gitu ya. Tapi kadang-kadang kita nggak tahu konsen kita itu akan berdampak seperti apa. Itu yang bahaya kalau kita tidak memahami prinsip price sebenarnya. Kita harus mengecek juga, misalnya pinjol. Pinjol ini dia tuh meminta banyak akses ya. Dari kalender, kamera, kontak, lokasi, ponsel, sama penyimpanan. Kalau kalender mungkin masih make sense gitu, sebuah aplikasi pinjol minta akses ke kalender mungkin supaya dia bisa naruh tanggal jatuh tempo gitu ya. Untuk kamera juga mungkin masih make sense gitu ya, untuk mereka bisa ngambil foto kalau misalnya kita perlu mengirimkan data atau informasi tertentu. Tetapi ketika mereka minta izin untuk bisa mengakses kontak kita, ini bahaya sekali. Kenapa? Karena satu, mereka tidak punya kepentingan untuk bisa mengakses kontak kita gitu ya. Untuk apa mereka butuh akses ke kontak kita? Ini bisa membahayakan orang-orang lain yang nomor handphonenya kita save di kontak kita. Jadi ini bisa sekali melanggar privasi orang lain. Dan itu akan berbahaya sekali kan. Itu makanya apapun yang kita lakukan kadang-kadang juga berdampak pada keamanan digital orang lain yang data pribadinya juga kita pegang. Gitu. Terus lokasi mungkin masih make sense gitu, mungkin pinjolnya hanya berlokasi di Jakarta, jadi kalau misalnya ketahuan kita di Surabaya maka kita nggak bisa melakukan pinjaman gitu, itu mungkin masih make sense. Ponsel juga mungkin masih make sense. Tapi ketika mereka meminta akses ke penyimpanan kita gitu ya, untuk bisa memodifikasi atau menghapus konten tertentu di handphone kita, maka kita harus curiga gitu, mana tahu mereka bisa mengakses. Dengan kita memberikan akses ini pada mereka, mereka kemudian menggunakannya untuk mengakses galeri handphone kita, untuk mengambil foto-foto kita gitu misalnya, sehingga bisa melakukan tadi, sudah mencuri foto kita, mengedit foto kita menjadi sembarangan, dan kemudian disebarkan ke kontak-kontak yang mereka berhasil akses melalui izin yang sudah kita berikan. Jadi ini ya, perilaku kita aman atau nggak aman itu akan berdampak pada keamanan orang lain juga. Dan kita harus memperhatikan konsen tersebut dengan mengecek gitu ya. Dari aplikasi-aplikasi yang kita gunakan, sebenarnya aplikasi saat kita gunakan atau memberikan izin kepada mereka, apakah itu akan membawa resiko lebih besar gitu ya bagi kita. Nah, metode serangan macam-macam ya, dari yang berbasis website gitu, misalnya serangan pada website kita, serangan melalui aplikasi tadi ya, dengan contoh aplikasi pinjol, ataupun menggunakan jaringan gitu, misalnya intersepsi atau penyadapan dan segala macam. Nah, jenis-jenis serangan digital juga cukup banyak ya, dari phishing, impersonating gitu ya, meniru, dia membuat akun tiruan seakan-akan berlaku sebagai kita gitu, sehingga merusak reputasi kita dan macam-macam.
mengumbar informasi pribadi tanpa izin, doxing gitu ya, atau melakukan penggerudukan, persekusi setelah mendapatkan berbagai macam informasi kita dari doxing tersebut, kemudian mereka langsung turun tangan gitu ya, melakukan persekusi pada kita ataupun akun online kita dan segala macam. Peretasan juga bisa, penerobosan gitu ya, maksudnya dia menggunakan akun, dia masuk ke dalam akun digital kita tanpa tentunya tanpa persetujuan ataupun tanpa konsen, ataupun penyadapan secara ilegal tentunya. Kemudian ini sekilas penjelasannya, saya rasa nanti teman-teman juga bisa minta ya ke Alvin Anjia kalau misalnya butuh materi presentasi ini bisa dibaca lagi sama teman-teman. Intinya tadi udah kita bahas. Ini juga ya ada serangan yang tertarget gitu ya, langsung menarget orang-orang tertentu. Ini tentunya ada doxing yang dilakukan ya, berbagai macam informasi pribadi dari nggak cuma media sosialnya, bahkan alamat dan nomor handphonenya juga bisa dicari gitu ya. Terus doxing itu sebenarnya adalah pintu masuk kejahatan ya. Kalau dalam sebuah studi yang dilakukan di Kanada itu disebut sebagai advanced persistent threat, karena begitu sudah diketahui oleh orang lain, begitu doxing ini sudah menyebar gitu ya, ingat jejak digital itu abadi, maka itu bisa digunakan terus-terusan secara persisten untuk melakukan pengancaman atau pengintimidasian pada orang lain gitu. Nah ini biasanya emang tujuan dari doxing itu mempermalukan, menakut-nakuti, memeras, memfitnah, menggertak atau membahayakan target melalui proses pengumpulan KII seseorang gitu ya, dan terus kemudian disebarkan. Motifnya bisa macam-macam ya, dari rasa ingin tahu sampai balas dendam. Potensinya ya juga bisa membahayakan kita sebagai individu dan juga menyeret keluarga dan teman-teman kita, termasuk anak-anak juga gitu ya, kalau misalnya kita punya anak. Nah, doxing ini ya bisa jadi pintu masuk kejahatan dunia yang lain gitu ya, kejahatan dunia maya yang lain, misalnya ya pencurian identitas, dari pemerasan gitu ya, bisa berupa phishing juga sebenarnya, dilakukan pengumpulan data PII-nya itu melalui phishing gitu ya. Phishing itu adalah teknologi memancing supaya kita mau menyerahkan data pribadi kita melalui sebuah tindakan rekayasa sosial biasanya. Contohnya apa? Nanti akan ada. Nah ini kasus doxing di Indonesia ya, berdasarkan catatan Safnet cukup meningkat ya dari tahun ke tahun kelihatan, dan aktivis HAM itu juga makin banyak ya di tahun 2020 kelihatan angkanya cukup meningkat, jurnalis juga cukup sering, dan warga. Nah ini phishing adalah serangan siber yang berupa mengelabui orang agar memberikan informasi seperti tadi. Pernah nggak Bapak dan Ibu sekalian tiba-tiba menerima SMS yang dia minta kita mampir ke satu website untuk bisa mengklaim hadiah tertentu gitu. Nah biasanya website tersebut itu bisa jadi sudah dipasang malware atau dipasang virus sehingga yang langsung menginjeksi yang terinjeksi langsung ke perangkat kita, sehingga perangkat kita jadi kena virus dan segala macam. Yang virus atau malware ini bisa jadi melakukan pencurian data atas diri kita juga, atau kita masuk ke website yang dibuat seolah-olah itu adalah website resmi, dan kemudian ada ada login, ada password gitu ya, terus kita diminta masukin ke situ, padahal itu bukan website resmi, sehingga mereka dapat informasi dan bisa digunakan untuk melakukan peretasan ataupun peretasan pada akun kita gitu ya, sehingga mereka bisa mendapatkan misalnya uang atau lain-lainnya gitu, bisa mengakses perangkat kita gitu misalnya, ataupun akun-akun digital kita. Jadi bisa macam-macam sekali yang diincar pelaku phishing itu, bisa password kita, bisa data keuangan kita, data pribadi kita, atau uang gitu ya, atau lain-lainnya gitu yang diincar pada kita. Terus kalau media yang digunakan, mungkin kita juga pernah mendapatkan ya email dari seorang pangeran di negeri apa yang ingin memberikan uang pada kita, sehingga dia meminta nomor rekening kita dan segala macam. Itu adalah salah satu contoh dari phishing. Atau menemukan pesan WhatsApp yang tadi ya, oh Bapak dan Ibu selamat telah mendapatkan hadiah sekian dari provider tertentu gitu misalnya, harap mengisi ini atau harap mengirimkan nomor OTP yang telah dikirimkan dan segala macam. Nah itu juga merupakan upaya-upaya phishing. Juga bisa ditemukan di Facebook ataupun di video conference ataupun melalui SMS. Biasanya phishing itu akan bisa dicek ya, tulisannya itu biasanya berantakan, atau nama pengirimnya nggak jelas,
atau isi emailnya terlalu bombastis gitu ya. Kita tiba-tiba nggak pernah ikutan lomba apapun, tiba-tiba dapat hadiah gitu ya. Kemudian lampirannya mencurigakan, kita dikirimin email terus diminta untuk mengunduh lampiran. Biasa lampiran tersebut sudah ada malware atau virusnya, jadi lebih baik tidak dilakukan. Atau ada URL ataupun tautan yang tidak biasa yang ditaruh di situ, dan kita baiknya tidak langsung mengklik ya apapun link yang diberikan oleh pesan-pesan yang mencurigakan. Nah, ini mungkin tadi sempat disebutkan di sini kan, kalau misalnya kita menemukan URL atau tautan yang tidak biasa gitu ya, atau yang mencurigakan, teman-teman bisa langsung ngecek gitu ya. Jadi masuk ke dua website ini atau pilih salah satu dari website ini, masukkan link yang tadi diberikan gitu ya sama orang lain, terus kita bisa cek apakah link itu aman atau enggak. Mungkin saya bisa kasih contoh kali ya. Ini mungkin kita masuk ke virustotal.com, mungkin ada satu. Nah, di sini kita bisa, kalau kita dapat lampiran tertentu yang kita nggak yakin ini lampirannya aman atau enggak, jangan dibuka, bisa masuk ke sini dulu supaya bisa di-scan gitu ya. Apakah filenya mengandung virus atau enggak. Ini URL, contohnya URL apa ya? Mungkin kpk.go.id gitu ya. Itu kita bisa cek. Di sini ketahuan bahwa nggak ada virus dan segala macam, bersih ya. Hasil analisanya gitu. Jadi kalau kita punya satu URL yang kita curigai, wah ini kayaknya nggak jelas nih URL-nya, apakah resmi atau justru ada virusnya dan segala macam, cek dulu ke website, contohnya di Virus Total ini ya. Terus selain itu, nah kalau Bapak dan Ibu sekalian ada pertanyaan, boleh kita buka dulu sekilas supaya saya juga bisa istirahat dari ngomong sebelum kita lanjut sedikit ke sesi keduanya. Sesi kedua dari pemaparan saya maksudnya. Mungkin ada yang ingin bertanya dari apa yang tadi sudah saya jelaskan atau butuh dijelaskan ulang karena saya terlalu cepat juga boleh. Monggo teman-teman bisa juga sharing mungkin selama ini pengalamannya seperti apa. Iya. Iya Mas, Mbak. Ya, Mas Alvin. Ini aku nyoba mencoba berbagi pemahaman saja. Jadi menarik sekali pemaparan dari Mbak Helen soal keamanan digital ini. Dari awal hingga akhir saya mendengar itu ternyata saya benar-benar bodoh sekali dalam memahami, Mbak. Karena dunia digital itu ternyata tidak hanya sekedar, ya memang indah ya, karena kita bisa mendapatkan banyak hal dari kemajuan teknologi digital yang hari ini. Tapi juga ternyata di situ bahayanya banyak seperti yang telah disebutkan. Saya tiba-tiba berpikir begini. Saya berpikir begini. Dunia digital ini semua terjadi ya, dunia serangan digital itu terjadi di seluruh dunia saya pikir, dalam arti entah di Amerika, entah di negara-negara yang sudah maju secara teknologi maupun karena negara-negara yang seperti kita yang masih membangun sistem teknologinya. Nah, perbedaannya adalah yang setahu saya, ini karena saya juga hanya pembaca saja, tingkat pendidikan itu memengaruhi juga, Mbak dan Mas host. Pertama, saya membayangkan begini, di negara kita yang kalau tidak salah tingkat mampu membacanya itu baru sekitar 90-an%, tapi tingkat membaca tapi pemahamannya itu masih, mohon maaf, masih sangat minim sekali terhadap banyak hal. Itu ya juga akhirnya mengerikan sekali jika itu mengerikan sekali jika berdasarkan pemahaman dari Mbak Ellen, pemaparan dari Mbak Ellen soal keamanan digital. Karena saya melihat tadi sudah disebutkan ada online belanja online. Oke, kita mungkin tidak akan mungkin kita tidak akan mau ya memberikan nomor NIK kita secara gratis. Tetapi kan tahu kita, Mbak, ini kalangan ibu-ibu terutama, bahkan istri saya sendiri itu kalau udah belanja online itu ya Allah,
hilang udah wes, plak. Yo, wah, aku sampai bilang, ya ini saya lihat, waduh, saya tanya ketika saya ngobrol itu pakai NIK, iya mas, pakai nomor KTP, Oke, saya dapat cerita dari saya seperti itu, baik di ini. Nah, dengan tingkat pendidikan yang cukup tinggi dari istri saya, itu saja masih bisa katakanlah bisa tertipu Mbak secara halus. Nah, bagaimana dengan kebanyakan masyarakat kita yang setahu saya itu adalah baru saja memasuki dunia teknologi, dunia maya. Itu yang pertama. Yang kedua, Mbak, paparan dari Mbak Ellen itu melihatkan tiba-tiba ketika saya mendengar paparan Mbak Ellen itu, saya masih ingat, tiba-tiba teringat dengan itu Mbak, novelnya Orwell 1984 dengan Big Brother-nya itu, yang dia bisa ngomong apapun, dia bisa melihat apapun kegiatan kita dari tidur hingga bangun, hingga tidur lagi, dari tidur bangun, tidur lagi, bangun lagi, begitu sudah harus di bawahnya Big Brother. Ya banyaklah seperti panoptikonnya Popol dan segalanya lah, saya mikir. Nah, pertanyaannya adalah, saya melihat begini, hal ini terjadi karena ketidakadilan secara struktural dalam apapun. Sudah terjadi ketidakadilan secara struktural dalam bidang apapun. Teknologi kita kalah, ekonomi kita kalah, baik secara pribadi, apalagi kalau kita ngomong negara. Negara sudah kalah dengan penyedia teknologi dari luar. Kita ngomong dengan Mbak Ellen tadi ngomong metadata, kita udah kalah semuanya. Nah, hanya saya ini cuman Mbak ya, keprihatinan yang saya bisa ini keprihatinan saya bahwa apa yang harus kita lakukan ketika hal ini sudah seperti itu, Mbak. Apa kita harus, kalau kita mau ngomong ini, kita ya sudahlah, kita nggak usah pakai internet lah. Itu sebuah hal yang mustahil juga, bahwa hari ini semua kita harus terhubung dengan internet. Bukan harus ya, wajib terhubung dengan internet. Ketika kita ngomong gerakan sosial pun hari ini sudah nggak bisa kita nggak bisa seperti itu dulu lagi. Seperti maksudnya ketemu dengan orang, meskipun ketemu dengan masalah langsung berhadapan itu lebih baik daripada sekedar, bahkan ketika kita ngobrol seperti ini, saya bisa membayangkan alangkah baiknya ketika dalam satu ruangan bersama, kita bisa ngobrol, ketemu, kita mungkin diskusinya bisa lebih efektif daripada seperti ini. Tapi apa yang harus kita lakukan, Mbak? Apa yang harus kita perbuat? Selain dari hal yang seperti jenengan sarankan tadi, kita perbaiki, kita update software, hardware dan segalanya, kita update kunci-kunci dan segalanya. Begitu, Mbak Ellen, Mas Alvin, Mas Agus, terima kasih. Oke, terima kasih Om Bayu udah bertanya gitu ya, lebih visioner gitu. Apa nih yang bisa kita lakukan ke depannya? Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin internet itu bukan sesuatu yang dikuasai oleh orang-orang tertentu. Sebenarnya banyak sekali pihak yang terlibat dalam suatu pengadaan internet gitu ya. Apakah teman-teman menyadari bahwa internet itu sebenarnya, kalau kita tahu gitu ya, dia itu cuma kabel kecil yang ada di bawah laut saat ini, yang melintasi negara, yang melintasi berbagai macam lokasi geografis tentu ya, dan juga berarti administrasi negara gitu. Jadi sebenarnya untuk tata kelola internet sendiri itu harusnya tidak hanya dilakukan oleh pihak-pihak tertentu saja, tetapi oleh segala macam pemangku kepentingan. Makanya secara global gitu ya, kita punya namanya Internet Governance Forum atau Forum Tata Kelola Internet yang di bawah UN kalau saya nggak salah ingat gitu ya. Nah di Indonesia sendiri kita tuh juga punya Internet Governance Forum Indonesia atau IGF Indonesia gitu ya, di mana semua orang diharapkan untuk bisa berpartisipasi gitu ya dalam membahas bagaimana sih sebenarnya pengaturan internet yang baik dan segala macam. Karena di dalam pengaturan internet itu tentunya ada banyak hal yang harus diperhatikan, misalnya kebebasan berekspresi kita gitu ya. Bahaya kan kalau misalnya di Indonesia itu
dianggap banyak hoax yang beredar, kemudian tindakan yang diambil pemerintah adalah melakukan pemadaman internet gitu ya, seperti yang terjadi di tahun 2019 pada teman-teman di Papua dan Papua Barat gitu ya. Dianggap terlalu banyak hoax yang beredar di situ, terus pemerintah malah memutuskan internet di situ. Nah, bahaya kan kalau hal-hal seperti itu terjadi gitu loh. Jadi kita harus bisa terlibat aktif gitu ya dalam pengaturan tata kelola internet juga, gitu. Tidak hanya mengambil posisi sebagai ya udah kita konsumen aja, kita hanya menggunakan gitu. Enggak, kita juga bisa ambil andil dalam pembahasan terkait dengan kebijakan tata kelola internet yang lebih baik sebenarnya. Jadi itu mungkin salah satu contoh kecil hal yang bisa kita lakukan ya, Om Bayu gitu. Tapi memang banyak PR sih sebenarnya kalau kita ngomongin terkait dengan pengelolaan internet ataupun berbagai macam produk yang kemudian menggunakan internet ataupun berbagai macam teknologi digital yang kita gunakan juga gitu ya dalam keseharian kita akhir-akhir ini. Tapi kalau dari saya sih, marilah kita mulai dari menjaga keamanan digital kita secara personal dulu. Karena apapun informasi yang saya berikan di sesi hari ini gitu ya, tetapi hanya diingat dan dipahami oleh teman-teman tetapi tidak dipraktekkan, itu juga akan menjadi sia-sia gitu. Jadi marilah kita membangun habit untuk bisa berperilaku aman secara digital juga. Mungkin salah satu pesan yang bisa saya berikan, jangan menganggap data pribadi, dunia digital atau privasi yang tadi saya sebutkan itu sebagai sesuatu yang asing gitu ya. Itu tuh justru perpanjangan dari tubuh kita di dunia nyata. Makanya saya sering menggunakan istilah tubuh digital. Apapun data pribadi yang ada di dunia digital terkait dengan diri kita gitu, atau yang dapat mengidentifikasi diri kita, itu adalah perpanjangan dari tubuh digital kita. Sama seperti kita perlu merawat tubuh kita di dunia nyata gitu ya dengan berbagai macam cara dan perawatan, sama tubuh digital kita juga perlu mengalami hal tersebut gitu. Jadi kita juga perlu melakukan perawatan tubuh digital secara reguler, kita juga perlu mengamankan tubuh digital kita gitu, dan kita juga perlu melakukan advokasi pada lingkungan di sekitar kita gitu yang dapat mempengaruhi tubuh kita ya. Sama kayak misalnya di dunia nyata gitu, kita mungkin mengadvokasi tentang polusi udara karena polusi udara akan berdampak pada kesehatan kita. Ya kita juga perlu mengadvokasi ekosistem internet yang lebih baik, teknologi digital yang lebih baik sehingga tubuh digital kita juga bisa terawat dengan baik gitu. Lebih kurang kayak gitu sih Om Bayu, mungkin itu sedikit menjawab. Adakah teman-teman lain yang ingin menambahkan? Kalau enggak, kita bisa lanjut sedikit. Aku sedikit dong, Kak Ellen. Ini Kak, apa namanya, soal kembali lagi soal keamanan digital. Tadi di awal kita bicara soal tentang privasi, itu kita sangat privasi kita. Om Agus suaranya agak jauh ya. Sekarang gimana Pak? Agak kedengeran. Oke. Pak nempel pada. Jadi poin aku begini, kita kan punya mimpi besar soal digitalisasi, dan kalau disebutkan kita juga punya mimpi besar, karena waktu saya ingat banget ketika teman-teman itu juga sempat menyampaikan materi soal layanan pendidikan gitu. Dan yang akhir-akhir ini juga sempat ramai soal pengadaan Chromebook gitu ya. Kita mimpi besar soal digitalisasi sekolah dan lain sebagainya, tapi ternyata infrastruktur kita lemah. Infrastruktur apa? Infrastruktur di pendidikan. Gitu ya. Kemudian infrastruktur di jaringan telekomunikasi juga kita masih lemah. Di beberapa pelosok tentu agak sulit untuk mencari sinyal handphone, jangankan untuk mencari sinyal internet. Handphone pun juga agak sulit. Gitu ya. Bahkan sempat terjadi ketika saya lupa waktu itu di acara event internasional gitu, yang kaitan dengan wisata bawah air gitu ya. Saya agak lupa di daerah mana gitu. Itu sinyal internet kencang sekali. Wah, kencang sekali. Testimoninya banyak banget gitu ya. Saat event itu selesai, kayaknya ada perangkat yang kemudian dibawa pulang gitu ya, sehingga internet juga lemah lagi gitu ya.
Nah, poin yang mau saya bilang, bagaimana dengan ketika kita punya mimpi soal digitalisasi gitu, tapi keamanannya atau infrastruktur keamanannya itu tidak diperlihatkan gitu ya, atau tidak diseriusi gitu ya. Indikatornya sederhana. Contoh yang paling dekat misalnya kemarin ketika ada data pengguna BPJS bocor, bahkan diperjualbelikan. Satu. Yang keduanya data sertifikat vaksin gitu ya, yang bocor. Ya. Terlepas klaimnya katanya ada orang yang sengaja kebetulan tahu NIK-nya presiden, kemudian dia masuk ke aplikasi Peduli Lindungi dan seterusnya. Terlepas dari hal itu, tapi saya mau bilang bahwa keamanan data kita masih sangat lemah. Gitu. Kemudian yang keduanya adalah soal data e-health. Itu juga bocor. Meskipun diklaim katanya sebelumnya tidak bocor dan lain sebagainya. Bahkan ada teman-teman yang fokus di isu keamanan digital sudah mengingatkan dari tahun lalu gitu ya. Kalau misalnya diklaim katanya e-hack lama yang bocor, tapi e-hack baru yang terintegrasi dengan Peduli dipastikan aman, secara tidak langsung data saya juga ikut bocor. Karena selama pandemi saya sempat 2 kali ke Semarang bulan September tahun lalu, September atau Oktober gitu ya, dan juga bulan Juni tahun ini. Kebetulan lagi pandemi, bukan pandemi, trennya masih sudah turun gitu ya, kebetulan ada kunjungan ke daerah gitu. Saya berangkat dan memanfaatkan aplikasi hack untuk kontak tracing gitu ya. Secara sadar saya melakukan hal itu. Gitu ya. Bahkan kalau di perjalanan pesawat kan memang diwajibkan ya, gitu ya. Kemudian barcode di scan dan lain sebagainya. Tapi di kereta kan tidak diwajibkan. Secara sadar saya pulang dari Semarang di akhir Juni kemarin gitu. Saat turun dari Gambir saya secara sadar mendeklar gitu ya bahwa saya pulang dari Semarang dan ternyata bocor. Jangan-jangan saya punya dugaan, jangan-jangan termasuk data saya yang bocor, baik itu ada karena di sana ada email, ada NIK gitu ya, dan seterusnya. Nah, poinnya adalah bagaimana sih sebetulnya keseriusan negara soal keamanan data, baik itu metadata dan lain sebagainya, termasuk juga soal infrastruktur keamanan digital di kita. Meskipun klaimnya, kalau nggak salah, koreksi kalau saya salah, karena tadi malam sempat di satu media Kompas TV gitu ya, saya sempat melihat gitu ada teman-teman LSM bicara soal ISO 27001 ya, yang punya BSSN kalau nggak salah. Nah, dia bilang jangan cuma cari sertifikasinya doang dong, tapi tahapannya itu juga dilakukan. Nah, saya juga menduga jangan-jangan penyelenggara negara ini hanya mencari sertifikatnya doang, tapi implementasinya tidak dilakukan. Saya menduga jangan-jangan begitu, karena memang faktanya sampai dengan tadi pagi pun saya masih terima tuh soal kredit simpan pinjam dan lain sebagainya. Bahkan dalam kalau mau di-track dari handphone kita masing-masing, minimal sehari lah itu pasti ada yang iklan-iklan kayak gitu. Itu Kak Ellen, terima kasih. Oke, terima kasih Om Agus. Ini pengamatan yang sangat menarik ya. Kita di satu sisi terlihat sekali ingin melakukan digitalisasi, tetapi infrastrukturnya masih belum kuat. Jangankan kita membangun infrastruktur gitu ya. Bagaimana pemerintah memahami literasi digital itu hanya pada situasi di mana para pengguna internet atau para pengguna teknologi digital itu mampu menggunakannya, itu menurut saya saja sudah menjadi salah satu salah satu sikap yang tidak menunjukkan keseriusan pemerintah itu sendiri terkait dengan membuat para pengguna internet di Indonesia atau teknologi digital di Indonesia itu mampu dan berdaya gitu loh. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin penggunaan internet dan teknologi digital, itu baru satu langkah kecil gitu loh ya. Lebih jauh lagi harusnya yang diadres itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan teknologi tersebut, menggunakan internet juga secara aman gitu. Ini yang tidak masuk di dalam literasi digital yang
dibicarakan oleh pemerintah gitu. Biasanya hanya terkait ayo melindungi data pribadi, ayo melindungi privasi dan segala macam, tetapi pada prakteknya mereka juga tidak menunjukkan teladan yang serupa dari apa yang mereka ucapkan gitu ya. Ini juga kita lihat dari berbagai macam cara yang diambil atau tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam mengatasi berbagai macam kebocoran data yang tadi juga disampaikan oleh Om Agus gitu ya. Bagaimana misalnya baru-baru ini saya cukup kesal sebenarnya karena dari pihak Kominfo itu sendiri kayak melempar kasus e-hack kepada Kemenkes, biarkan Kemenkes yang menjawab gitu misalnya. Padahal mereka juga harusnya terlibat. Atau bagaimana pihak BSSN gitu ya, Badan Sandi dan Siber Negara atau Badan Siber dan Sandi Negara itu ya, harusnya mereka juga berperan penting itu berperan lebih kuat bahkan dalam memantau bagaimana setiap bagian dari pemerintahan itu sudah menerapkan standar keamanan siber yang baik gitu ya, dan ini kita sama sekali tidak melihat hal itu terjadi. Apakah harus selalu kemudian dicolek dulu ya sama misalnya yang dilakukan VPN Mentor gitu ya, yang membongkar bahwa e-hack ini datanya bisa dengan mudah sekali bocor loh karena tidak dilakukan hashing gitu ya atau penyamaran data. Nah itulah yang harus sebenarnya kita kejar juga kepada pihak pemerintah itu sendiri gitu. Tetapi kita bisa mulai dari diri kita sendiri untuk paham dulu nih, kalau kita ngomongin privasi di dunia digital itu sebenarnya kita ngomongin apa sih? Jangan berhenti pada literasi digital yang umum saja gitu ya kalau kita ngomongin privasi, karena privasi itu adalah modal kita untuk jalan ke depannya lebih jauh lagi gitu. Karena teknologi digital atau internet seperti apa kata Om Agus, kita tidak bisa dipisahkan lagi dalam hidup kita. Jadi itu mungkin teman-teman jangan patah arang gitu ya. Gimana nih data pribadi kita udah tersebar sebenarnya. Maksud saya data BPJS yang tersebar itu kan ada 270 juta data ya. Itu sih sebenarnya sih udah tidak ada privasi ya kalau terkait dengan data pribadi kita yang menyangkut sebagai warga negara sebenarnya. Tapi tetap kita harus bisa memulai dari diri kita sendiri terkait dengan paham dulu nih, kita ngomongin privasi, kita ngomongin konsen di dunia digital itu seperti apa. Makanya tadi di sesi awal kita menekankan hal tersebut untuk bisa dipahami oleh teman-teman terlebih dahulu gitu ya, sebelum kita ngomongin keamanan digital lebih lanjut gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya berikan sebagai tanggapan untuk saat ini. Mungkin kita bisa lanjut sedikit ya di sesi selanjutnya, soalnya saya takutnya bisa lewat dari jam 12 nih. Gak apa-apa. Silakan lanjut. Oke, thank you Alvin. Nah ini mungkin teman-teman, ini ada satu kuis tentang phishing gitu ya. Saya ingin mengecek apakah teman-teman kemudian dari penjelasan singkat saya bisa mendapatkan skor yang baik gitu dari kuis phishing yang dibuat oleh Google ini. Tapi dalam bahasa Inggris nggak apa-apa ya, karena mereka ternyata nggak punya versi bahasa Indonesianya. Teman-teman bisa ngikutin kuisnya, saya taruh di kolom chat. Mungkin kita bisa coba sampai, ini kan 11.26 ya. Mungkin teman-teman bisa mengisinya sampai 11.30. Ya, saya tunggu. Mau nggak kira-kira? Boleh ya? Biar kita bisa cek apakah teman-teman udah paham nih phishing itu seperti apa dan bagaimana kita bisa mendeteksi phishing itu sendiri. Saya tunggu ya teman-teman untuk ngikutin kuis ini. Saya juga ikutan deh. Saya buka juga. Ini versi bahasa Inggris, belum ada versi bahasa Indonesia, bisa diikutkan. Ini tidak perlu diisi dengan nama asli ataupun alamat email asli ya. Bisa asal aja karena ini hanya untuk kebutuhan kuis. Mungkin saya akan stop sharing dulu biar teman-teman bisa ngisi. Saya juga akan ikut ngisi. Ada 8 soal pendek-pendek sebenarnya.
Gimana? Apakah berhasil mengisi kuisnya? Ada yang mau sharing dapat skor berapa? Apakah teman-teman berhasil mendapatkan skor 8/8? Iya, ternyata emang harus hati-hati, Mbak. Kena jebakan. Ayo, dapat berapa skornya? Aku Ini 3/8, 3/8. Waduh, kurang teliti berarti. Iya benar. Nah, saya skornya 8/8 nih. Ayo, siapa nih yang dapat 8/8? Ada yang mau sharing? Iya. Wah, Vin. 7/8. Sayang banget, Vin. Oke, bentar ya. Saya ada tamu. Yang lain pada berapa? Ayo, teman-teman. Waduh, aku 3/8. Berarti harus Gimana? Ya. hati-hati nih kalau ngeklik. Iya, benar. Nah, aku 3/8 karena begini. Ternyata setelah dia di kuis yang keempat, di pertanyaan yang keempat sampai ke-8 itu kelihatannya memang jebakan sih. Jebakannya karena kita kelihatannya begini. Dari 1 sampai 3 itu kan kita udah dipaksa untuk bahwa oh ini phishing. Oke, ini diberi memang. Oh, ini phishing. Nah, yang keempat kita mulai kalau aku sih terlena sih, Mbak. Agak terlena sih, Mbak Helen. Oh, ini phishing nih. Ternyata oh enggak. Salah. Ketika ini aku bilang legitimate, ini jelas phishing begitu. Wah. Menarik. Jadi memang kalau dari pertama memang harus lebih hati-hati, cermat, teliti bahwa ini phishing atau bukan, ini jebakan atau tidak. Jadi kalau lihat dari itu tadi loh ya, dari kuis tadi Mbak, 3/8. Boleh diulang Pak, sampai dapat 8/8 Pak. Okay. Iya sih Mbak, terima kasih. Okay. Ya, makasih Om Bayu udah mau sharing. Oke. Kelihatan ya kalau kita ngomongin phishing di email itu sebenarnya banyak terkait dengan URL ya, link atau tautan yang disampaikan yang sebenarnya mencurigakan karena mereka pura-puranya kayak link asli tapi ternyata nggak asli gitu. Jadi teman-teman bisa ngecek lagi, bisa ikutan kuisnya berkali-kali gitu ya sehingga bisa memahami. Tapi ini baru contoh phishing yang melalui email. Sedangkan tadi kita tahu ya, contohnya phishing itu tidak hanya melalui email, ada yang melalui pesan SMS, ada yang melalui pesan WhatsApp, dan macam-macam lagi bentuk phishingnya. Yang penting sebenarnya kalau kita sudah merasa atau insting kita udah ngomong, waduh ini pesannya kok agak aneh ya, mungkin itu bisa diiniin lagi. Ya mohon maaf Bu Minda, ini kuisnya baru tersedia dalam bahasa Inggris. Moga-moga Google mau menyediakannya dalam bahasa Indonesia ya, atau mungkin di lain waktu Safnet bisa menyediakan
kuis dalam versi bahasa Indonesia sehingga teman-teman juga bisa mengikutinya. Mohon maaf karena belum sempat menyiapkannya kemarin. Tapi baiklah, ini hanya contoh sederhana terkait dengan fisik. Begini, maaf Mbak Ellen, Ya. Ini cuman tadi mengulangi pernyataan saya yang awal tadi bahwa ini perbedaan, mohon maaf, bukan maksudnya bukan maksudnya merendahkan bagi teman-teman atau peserta webinar, peserta Zoom hari ini yang kemampuan berbahasa Inggrisnya kurang ya. Tapi ini mohon maaf Mbak, ini tadi, saya tadi kan sudah ngomong bahwa soal pendidikan Mbak, kemampuan ini adalah soal meratanya fasilitas pendidikan, sehingga mohon maaf ketika kita bahwa internet atau dunia maya rata-rata berbahasa Inggris, dan seperti kita ketahui banyak sekali hal yang kita di Indonesia itu juga gitu. Pertama masih baru saja masuk ke dunia internet rata-rata dikuasai oleh bahasa asing, bahasa Inggris. Nah, sehingga ya banyak sekali yang kena jebakan Batman begitu. Soal ketika ini berbahaya atau tidak misalkan. Seperti itu Mbak Ellen. Jadi mohon maaf, ini kalau saya melihat salah satunya yang menjadi keberatan saya adalah kalau tadi Mas Agus bilang soal meratanya fasilitas infrastruktur internet, kalau saya mengatakan melihatnya bahwa ini juga memperlihatkan bahwa dalam soal pendidikan pun kita masih sangat perlu perbaikan yang mendasar. Terima kasih Mbak Ellen. Ya, siap. Terima kasih Om Bayu atas pengamatannya juga gitu ya. Tapi kita juga perlu memperhatikan bahwa sebenarnya banyak teknologi digital itu berasal dari global north gitu ya, global utara, misalnya kayak dari negara-negara barat ya, yang kemudian banyak digunakan justru oleh global south gitu, atau negara-negara yang berada di selatan. Dan sedangkan kita tahu ada ketimpangan terkait dengan pemahaman penggunaan teknologi digital di global north dengan di global south gitu. Jadi ini yang juga menjadi PR sebenarnya terkait dengan ketimpangan literasi gitu ya, terkait dengan teknologi digitalnya itu sendiri. Jadi terima kasih Om Bayu atas pengamatannya. Sekali lagi saya mohon maaf ya kepada teman-teman yang kemudian tidak bisa mengikuti sesi kuis phishing ini karena memang ada keterbatasan bahasa ya. Tapi bukan dari sisi teman-temannya, tetapi dari sisi akses yang disediakan oleh Google-nya itu sendiri gitu. Dan sebenarnya banyak juga istilah-istilah terkait dengan keamanan digital itu sendiri itu masih menggunakan bahasa Inggris gitu ya. Misalnya hacking diubah menjadi peretasan itu kadang-kadang juga membuat orang mungkin hacking dan peretasan orang masih paham gitu ya. Tapi ketika kita menggunakan impersonation, serangan digital dalam bentuk peniruan akun dan segala macam, itu juga masih banyak yang bingung. Misalnya phishing ini belum bisa disebut, belum ada padanan katanya sendiri gitu dalam bahasa Indonesia selain dalam bentuk penjelasan gitu ya. Jadi itu bahasa juga menjadi salah satu tantangan sebenarnya terkait dengan teknologi digital, termasuk juga terkait dengan keamanan digital. Nah, ini mungkin kita bisa melakukan sedikit praktik gitu ya, kalau misalnya sempat. Semoga saya sempetin. Strateginya sebenarnya ada gampang nih, ada 5. Bukan gampang ya, maksud saya strateginya sederhana. Yang susah itu adalah menerapkannya gitu ya. Mengurangi, mengendalikan, melindungi, bersembunyi, sama menggunakan alternatif. Seperti apa? Misalnya, tingkat pengamanan. Kita bisa mengecek 2 hal ya. Kita punya perangkat keras, kita punya perangkat lunak gitu ya. Kalau saya ngomongin pakai istilah tubuh digital yang biasa saya gunakan, tubuh digital yang fisik dengan tubuh digital yang non fisik gitu ya. Maksudnya adalah perangkat keras itu misalnya handphone, laptop, hard disk, ataupun berbagai macam perangkat keras lainnya yang bisa kita sentuh gitu ya. Flash disk juga termasuk. Perangkat lunak itu ya berupa aplikasi yang kita gunakan, misalnya aplikasi dari email, aplikasi penyimpanan online, dan macam-macam lainnya. Nah, kita bisa memulai dari pertanyaan sederhana ya. Apakah kita sudah melakukan penguncian terhadap
perangkat keras kita. Perangkat keras itu misalnya handphone, laptop kita itu apakah sudah dipasang PIN, sudah dipasang password, atau pola, atau sidik jari, atau pengenalan wajah, face recognition. Kalau saya sarankan, sebenarnya baiknya kita tidak menggunakan dua yang terakhir ini, sidik jari atau pengenalan. Mungkin bagi kita mikirnya, oh kalau sidik jari kan cuma kita yang punya ya, dan satu-satunya gitu, khas kan, unik, hanya kita sendiri yang punya gitu, harusnya lebih aman. Tapi ada juga situasi-situasi yang tidak terduga yang perlu dipertimbangkan gitu ya. Maksudnya gini, sidik jari kita itu memang hanya kita yang memegang sidik jari kita ya. Tetapi bayangkan kalau misalnya kita dalam posisi tidak sadar, justru akan lebih mudah orang lain untuk mengakses perangkat keras kita dengan cara membuat kita tidak sadar gitu ya, daripada mereka harus menebak PIN atau password atau pola yang kita gunakan untuk mengamankan perangkat keras kita. Sama terkait dengan pengenalan wajah atau face recognition. Mungkin nanti kalau sempat gitu ya, di akhir sesi bisa saya tunjukkan sebuah video menarik. Tapi intinya gini, wajah kita kan cuma satu ya, maksudnya wajah kita kan ini ya, kalau misalnya seseorang bisa mengarahkan handphone kita ke wajah kita dan bisa terverifikasi bahwa itu adalah wajah kita, maka face recognition itu bisa digunakan oleh orang lain, tidak hanya oleh kita gitu. Karena yang penting orang lain ini punya akses kepada wajah kita. Ini yang menurut saya agak cukup berbahaya ya, dua hal ini, karena ada banyak situasi tidak terduga yang bisa perlu kita pertimbangkan gitu. Jadi menggunakan PIN, password atau pola mungkin bisa jadi opsi yang lebih baik pada teman-teman. Soalnya gini, misalnya kalau kita lagi tidur gitu ya, mungkin kita dalam satu kegiatan, terus kemudian satu roommate gitu ya dengan orang lain, satu kamar hotel gitu misalnya dengan orang lain, dan orang lain ini mungkin punya rasa penasaran yang tinggi gitu pada isi handphone kita gitu ya. Dia tinggal menunggu kita tidur dan dia bisa mengakses sidik jari kita dengan cukup mudah menurut saya, karena kita dalam kondisi tidak sadarkan diri gitu ya. Jadi itu situasi tidak terduga yang harus bisa diantisipasi oleh kita kalau kita memilih 4 atau 5 sebagai cara mengunci perangkat device kita. Untuk perangkat lunak bisa bertanya terkait dengan apakah kita selalu mengecek izin atau permission tiap aplikasi yang dipasang, seperti contoh tadi aplikasi pinjol yang saya beritahu. Kemudian apakah kita menggunakan aplikasi software atau resmi, karena biasanya yang bajakan itu bahaya gitu ya, kalau kita tidak mengunduh aplikasi dari Play Store ataupun tidak mengunduh aplikasi dari App Store kalau menggunakan iPhone, dan kita mengunduh APK dari luar Play Store ataupun App Store, itu bisa membawa resiko lain gitu ya, karena Play Store sama App Store itu biasanya sudah ada seleksi terkait dengan apakah ini ada virusnya dan segala macam gitu. Nah, apakah aplikasi yang kita gunakan itu selalu update? Bisa dicek ya, harusnya kita selalu mengupdate aplikasi kita, karena tiap update itu biasanya akan disertai dengan update terkait dengan keamanan digital dari aplikasi tersebut juga. Kurangi ya teman-teman, kalau bisa berpikir terlebih dahulu sebelum kita mengunggah sebuah informasi. Kita bisa mempertimbangkan sebelum berbagi sebuah informasi juga, apalagi termasuk terkait dengan diri kita ataupun privasi kita. Telusuri jejak digital kita ya, bisa mulai dengan teman-teman meng-Google nama sendiri di Google, menemukan apa saja. Dulu saya pernah meng-Google nama saya sendiri, yang muncul itu nomor handphone. Artinya adalah orang lain yang meng-Google nama saya juga bisa menemukan handphone saya di Google gitu. Jadi bahaya sekali. Tentunya sekarang udah saya hapuskan gitu ya, karena waktu itu saya ternyata menuliskan nomor handphone saya di salah satu postingan Facebook saya yang tidak saya kunci gitu ya, jadi postingannya publik sehingga bisa dicek sama Google dan ditayangkan menjadi hasil pencarian Google yang muncul kalau mencari nama saya gitu. Jadi itu bisa kita lakukan ya, kita mengecek jejak digital kita di Google, dan kemudian kita bisa, oh kalau misalnya ini berupa nomor handphone kita bisa menelusuri ya, dan kemudian mencoba untuk menghapus informasi tersebut sehingga tidak muncul lagi di Google. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke myactivity.google.com kalau misalnya mau mengecek aktivitas apa saja yang di-tracking sama Google. Karena saya yakin di antara kita banyak sekali yang menggunakan produk-produk Google dalam berbagai macam kegiatan ataupun aktivitas kita, baik yang personal maupun yang terkait dengan profesi kita. Kita bisa mengendalikan juga kalau misalnya terkait dengan Google ya, silakan mampir ke myaccount.google.com/privacycheckup. Nanti bisa saya bantu ketikkan gitu ya di kolom chat. Bentar. Ini teman-teman bisa langsung cek sendiri.
g.co/privacy-checkup sama security checkup sama untuk mengaktifkan two-factor authentication atau two-step verification ya kalau di Google itu bisa cek di g.co/2sv. Ini teman-teman bisa simpan linknya, nanti bisa melakukan pengecekan langsung gitu ya dengan gadget teman-teman yang terhubung dengan akun Gmail teman-teman, akun Google teman-teman. Ini ada sedikit pertanyaan dari Kak Hafizal ya di Aceh. Bagaimana kita bisa mendeteksi sejak dini kalau perangkat Android kita sedang dalam pengawasan atau pemantauan? Kita harus mengunduh aplikasi antivirus ataupun anti malware gitu ya. Lebih baik kalau kita bisa menggunakan aplikasi antivirus tersebut yang berbayar, biasanya karena fiturnya jadinya lebih lengkap. Dan harus kita menggunakan aplikasi antivirus yang paling update ya. Jadi kalau misalnya ada update harus kita lakukan. Jadi sederhananya caranya bisa dari itu terlebih dahulu. Karena kalau deteksi secara personal atau secara individual itu mungkin akan susah sekali gitu ya. Tapi juga bisa kita amati melalui tadi ada nggak aktivitas-aktivitas seperti ini, aktivitas yang tidak biasa gitu ya, tiba-tiba mengirim SMS atau orang lain tiba-tiba menerima SMS dari kita, padahal kita nggak pernah ngirim, bahkan nggak ada jejak kita mengirim pesan SMS tersebut. Nah itu jadi catatan kita ya, oh berarti ini mungkin ada sesuatu yang terjadi pada handphone kita. Kemudian ya dari perangkat yang tiba-tiba kok jadi lemot banget gitu, atau baterai atau kuota internetnya cepat habis, atau tiba-tiba kok muncul ada aplikasi baru yang kita nggak pernah tahu kapan kita menginstalnya sendiri. Itu bisa menjadi indikator yang, oke, ini kita harus berhati-hati terlebih dahulu kalau bisa melakukan pengecekan kepada teman-teman yang ahli di isu keamanan digital gitu ya. Tapi awalnya bisa dengan mengunduh aplikasi antivirus. Kemudian ini untuk akun Google sendiri kita bisa ngecek ya riwayat lokasi kita dicatat nggak sama Google. Kalau misalnya kita merasa nggak aman itu dicatat, bisa kita pilih untuk hapus. Kita bisa memonitor aktivitas gawai kita yang terhubung dengan Google tentunya, karena ini terkait dengan Google ya. Dan kalau kita bisa mengandalkan gawai sendiri, kita bisa memperkecil kemungkinan orang lain bisa menggunakannya. Jadi lebih baik akses kepada segala macam akun Google kita itu hanya kita yang pegang, tidak dipegang oleh orang lain juga. Kita bisa melakukan melindungi aset-aset digital kita ya. Pertama, kita bisa melakukan inventarisasi aset digital, nanti ada tabelnya. Terus kita harus mengaktifkan enkripsi gitu ya, baik enkripsi untuk perangkat keras kita maupun enkripsi untuk perangkat lunak, biasanya ada. Misalnya kayak kalau teman-teman tahu, WhatsApp kan selalu ngomong kalau mereka adalah aplikasi yang end-to-end encryption atau memiliki enkripsi dari ujung ke ujung. Nah, lebih baik kita menggunakan aplikasi yang memang mengedepankan adanya enkripsi. Selain WhatsApp, saya rasa alternatif yang bisa digunakan teman-teman itu seperti Signal gitu ya. Ini juga tadi install antivirus ya, menggunakan yang legal, original, rajin update, hindari versi bajakan, kalau bisa gunakan yang versi berbayar. Aktifkan firewall kalau misalnya di laptop, kata kunci atau password tentunya pilih yang kuat gitu ya, karena kita banyak sekali menggunakan akun-akun digital yang perlu di password, dan baiknya passwordnya beda gitu ya, dari satu aplikasi dengan aplikasi lainnya atau dari satu akun digital dengan akun digital lainnya. Maka kita bisa melakukan manajemen password juga, ada aplikasinya password manager gitu ya, nanti bisa dibahas agak ke belakang. Kita juga perlu mengaktifkan 2FA atau two-factor authentication, atau bahasa lainnya juga two-step verification. Tadi contoh untuk Google-nya ada di g.co/2sv. Bisa teman-teman cek gitu ya, karena bentuknya berbeda dari tiap aplikasi ataupun tiap akun digital. Ini cara menginventarisasi aset digital. Teman-teman bisa bikin tabel sederhana seperti ini gitu ya. Misalnya kita emailnya apa aja. Misalnya di sini ellen@gmail.com gitu ya. Apa yang kita lakukan untuk mengamankan ellen@gmail.com? Oh, saya sudah pasang 2FA, saya sudah menggunakan password yang kuat gitu ya, misalnya di atas 14 karakter, semua karakternya random gitu ya, atau menggunakan frasa yang sudah ada huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol juga. Nah, itu bisa kita catat. Kemudian jangan catat passwordnya ya, tapi catat indikator password kuat yang kita gunakan gitu, jangan passwordnya, nanti itu malah berbahaya ya. Kemudian aset apa sih yang sebenarnya kita lindungi terkait dengan email kita? Oh, ternyata di email kita itu
ada banyak kontak personal, ada banyak foto personal dan segala macam. Nah, itu bisa dicatat di sini. Lokasi email itu diakses di mana aja, di handphone kita, di laptop kita bisa dicatat di sini. Dan lain-lainnya ya bisa dibuat sendiri oleh teman-teman sesuai dengan kebutuhannya. Nah, enkripsi ini ya, intinya enkripsi itu maksudnya pesan dari saya nyampe ke teman-teman itu tidak bisa dibaca oleh orang ketiga di tengah-tengahnya gitu. Jadi saat dikirimkan, yang bisa membaca itu ya hanya yang dituju gitu, tidak bisa diintersepsi atau diinin sama orang di intersepsi lah ya sama orang yang orang ketiga gitu, atau bisa dibaca oleh orang ketiga yang ingin mencari tahu pesan tersebut, karena pesan tersebut sudah dienkripsi dan hanya bisa diterima oleh yang tertuju gitu ya, atau yang ditunjukkan. Ini contoh enkripsi untuk Windows atau OS X, panjang kalau misalnya dijelaskan, teman-teman bisa ngecek. Kalau di Windows bisa pakai aplikasi BitLocker ya. Kalau bingung caranya, saya yakin ada tutorial di YouTube yang bisa teman-teman cross-check. Kalau menggunakan MacBook gitu ya, sama bisa FileVault dan bisa melakukan enkripsi sehingga gadget kita itu lebih aman. Perangkat yang kita gunakan lebih aman. Bisa juga melakukan prinsip backup, yaitu simpan 3 salinan file yang penting, salah satu file utama di komputer, file yang 2 cadangan itu di media penyimpanan yang lain, atau gunakan 2 jenis media yang berbeda, misal satu komputer, satu hard drive atau satu cloud storage atau penyimpanan berbasis cloud. Kemudian bisa menyimpan satu backup di luar kantor gitu ya. Misalnya backup file di lokasi yang berbeda di luar kantor itu lebih penting sehingga memudahkan kalau misalnya ada bencana atau insiden tertentu yang membuat data di kantor jadinya hilang atau rusak atau tidak bisa diakses. Gitu. Kemudian ini kayaknya ada beberapa pertanyaan ya. Nanti saya address begitu saya selesai menyampaikan. Teman-teman, ini kata kunci ya. Mudah diingat itu penting. Yang mudah diingat itu bagus gitu ya. Tapi yang lebih penting adalah mudah diingat dan tidak gampang ditebak. Kemudian kuatnya itu seperti apa ya? Biasanya ada kombinasi huruf besar, kecil, angka, karakter spesial gitu ya maksudnya. Terus juga diganti secara berkala, jangan disimpan sembarangan, jangan dituliskan terus ditempel di laptop gitu misalnya ya. Jangan diinformasikan pada orang lain juga, karena itu berarti orang lain bisa mengakses email kita. Harus berbeda untuk tiap aset digitalnya, kita bisa menggunakan password manager, kita juga bisa mengecek kekuatan password kita gitu. Misalnya saya kasih contoh apa ya? Oke, coba. Misalnya contohnya itu saya ambil ini ya. See if your password is strong. Ini kan panjang ya, tapi berupa kalimat. Apakah dia cukup kuat gitu menjadi sebuah password? Disebut sebagai sangat kuat. Nah, lebih kuat lagi kalau misalnya misalnya kita ganti menjadi kita ganti jadi 0. Kenapa ini nanti? Ya, intinya teman-teman bisa ngecek sih password. Ini ada tips kan untuk membuatnya lebih kuat, kita bisa menambahkan angka gitu, atau menambahkan simbol gitu ya supaya bisa lebih kuat passwordnya. Jadi bisa teman-teman cek terkait dengan password. Jangan masukin password asli teman-teman ya, tapi password yang paling mendekati dengan password yang teman-teman gunakan. Terus nah, itu teman-teman juga bisa melakukan pemeriksaan ya terkait dengan kebocoran data. Ada beberapa website ya, teman-teman bisa ngecek apakah data BPJS yang bocor itu juga termasuk datanya teman-teman. Bisa mampir ke periksadata.com ini /BPJS kalau saya nggak salah. Periksadata.com Nah, ini teman-teman bisa masukin di sini, terus mengecek apakah termasuk data yang bocor atau enggak. Atau teman-teman bisa buka tadi ya, haveibeenfound.com. Teman-teman bisa masukin salah satu email. Ada yang mau nyumbang alamat emailnya biar bisa saya cek di sini? Ada yang mau? Aku Mbak, aku. Boleh. Tolong diketik. Oke. Iya. Bentar Mbak, bentar.
Nanti teman-teman bisa ngecek sendiri ya, bisa buka alamat website ini, terus masukin alamat email teman-teman kalau misalnya mau ngecek sendiri. Ini saya cuma butuh satu untuk contoh aja. Oke, kita cek. Sudah, Mbak? Oke. Ya. Yuk. Di sini disebut pernah muncul di 1 kali kebocoran data, yaitu Super VPN dan Gecko VPN. Terjadi pada 2021 Februari. Jadi harapannya Pak Bayu, yang terkompromis itu adalah data berupa perangkat yang digunakan, serial numbers dari perangkatnya, email kayaknya ini. Terus alamat email yang digunakan, geografi, lokasi geografisnya Pak Bayu, Om Bayu, IMSI number sama login historis. Jadi bisa dicek ya teman-teman. Apanya sih? Om Bayu udah ganti password ya setelah kebocoran data di Februari. Iya Mbak. Iya. Jadi itu ya, teman-teman bisa melakukan pengecekan sendiri juga terkait dengan hal ini. Super VPN dan Gecko VPN. Wih, bocor berarti ya. Bisa Om Bayu ya setelah ini. Ya, lokasinya Mas Bayu kelihatan gampang diculik. Ampun DJ. Hati-hati Om. Ya. Gitu. Siap Mbak, siap. Oke. Jadi itu maaf Mbak, itu masih tetap ya meskipun kita udah ganti password itu masih tetap ya? Itu masih tetap. Kalau data itu sudah bocor Pak, kita akan susah untuk memastikan bocornya itu udah disimpan oleh siapa saja. Bisa jadi cuma satu pihak yang menyimpan gitu ya, tapi bisa juga udah dijual ke berbagai macam pihak gitu. Jadi kalau sudah dijual ke berbagai macam pihak ya data Bapak pasti akan udah beredar kemana-mana. Maka baiknya saran paling utama adalah satu, ganti password sehingga akun tadi tidak bisa dicek lagi gitu ya sama orang lain, atau orang nggak bisa masuk ke akun VPN Bapak, tapi juga bisa mengganti email atau memastikan alamat email Bapak itu juga sudah terlindungi dengan baik. Gitu. Misal passwordnya kuat, sudah dipasang 2FA juga. Gitu. Apalagi kalau misalnya di sini nggak disebutin soal password sih, jadi mungkin password Bapak aman, tapi lebih baik passwordnya diganti. Gitu. Oke. Device information, device serial number. Ya. Email udah kena berarti ini Mbak ya? Kenapa? Kalau enggak. Emailku ya berarti device serial number ini kan email ya Mbak ya? Iya betul. Mbak Ellen ya? Iya betul Pak. Tapi sebenarnya kalau lebih yang saya petakan berbahaya itu sebenarnya ini sih Pak. Sama login historis ini saya nggak tahu apakah login historis yang dimaksud adalah login historis ke Super VPN-nya atau justru ke login historis yang lain. Harusnya sih nggak tercatat ya. Harusnya ini cuma termasuk login historis ke aplikasi Super VPN sama Gecko VPN-nya aja. Oke. Jadi ini yang perlu diperhatikan. Kalau ini kan ganti email kan nggak mungkin ya Pak. Jadi yang dalam mengamankan. Oke. Nggak, kalau soal email ini aku pikir aman Mbak karena aku udah ganti HP begitu. Aku udah ganti HP. Jadi HP-nya yang lama itu kan yang email yang lama itu berarti itu email yang lama, HP-nya rusak. Alhamdulillah aku udah ganti. Jadi ini cuman emailnya ini yang agak berbahaya juga ini. Emailnya bisa diamankan. Oke. Jadi ya, terima kasih. Bisa mengaktifkan bisa dengan ganti password gitu ya. Iya. Oke. Nah, kita lanjut sedikit. Teman-teman, kalau bisa banyak password yang digunakan, akan susah ya kalau kita ngapalin semuanya satu-satu. Kalau kita nyimpannya sembarangan juga berbahaya buat kita, maka baiknya teman-teman juga menggunakan namanya password manager. Alasannya kenapa kita menggunakan password manager, karena lebih aman, satu, yang kedua manusia memang cepat lupa gitu ya, jadi bahaya juga kalau kita harus ngapalin. Saya punya 30 akun gitu, misalnya akun media sosial ada 5, akun email ada 10 gitu misalnya, masa saya harus ngapalin 15 password, susah kan. Jadi bisa menggunakan password manager, karena password juga sebaiknya berbeda untuk tiap akun kan.
password manager tuh ada 2 jenis, ada yang online, ada yang offline, ada pro dan kontranya gitu ya. Kalau online contohnya bisa Bitwarden, bisa Remember, terus kalau offline bisa menggunakan KeePass. Kalau online itu keuntungannya perlu daftar, bukan keuntungannya. Apa yang harus dilakukan misalnya perlu daftar. Tapi dia itu lebih mudah untuk sinkronisasi kalau kita menggunakan perangkatnya banyak gitu ya. Misalnya dari handphone ke laptop untuk mindahin data password yang disimpan itu sangat mudah karena bisa melakukannya dengan sinkronisasi. Juga ada fitur berbayar gitu ya. Tapi juga ada password manager yang offline gitu. Jadi ada KeePass, memang tidak perlu daftar, tidak ada sinkronisasi gitu ya. Kalau mau melakukan sinkronisasi data ya harus manual antara perangkat gitu ya. Kita yang sendiri yang memindahkan datanya dan segala macam, dan ini selalu gratis. Kalau saya bisa menyarankan, karena ada fitur lebih mudah sinkronisasi, ini sebenarnya membuat resikonya lebih gede gitu ya. Lebih baik teman-teman menggunakan password manager yang sifatnya offline sehingga sinkronisasinya manual gitu. Memang sedikit membuat tidak nyaman, tetapi tadi ingat ya, yang namanya keamanan itu selalu berbanding kebalik dengan kenyamanan. Jadi ini lebih aman sebenarnya dibanding yang online. Terus two-factor authentication atau autentikasi 2 faktor gitu ya, ada aplikasi authenticator yang bisa kita gunakan dari Google Authenticator, Authy, sama Free OTP, silakan dipilih yang mana saja. Mungkin kalau teman-teman tidak ingin menyerahkan semua data atau bergantung pada produk-produk Google, bisa menggunakan alternatif lainnya gitu ya. Nah, two-factor authentication ini selain menggunakan aplikasi, bisa juga menggunakan SMS gitu. Jadi kita dikirimkan kode OTP ke SMS kita. Tapi sebenarnya lebih aman kalau kita menggunakan authenticator ya, karena SMS itu adalah pesan yang tidak terenkripsi, jadi bisa diinterseksi oleh orang lain di tengah-tengah. Lebih baik menggunakan aplikasi authenticator. Atau 2FA dengan push gitu ya, jadi ada notifikasi biasanya nyampainya ke handphone kita atau prompt gitu ya. Ini yang dilakukan dengan two-step verification-nya Google, itu kita bisa memilih yang opsi prompt atau 2FA dengan push. Atau juga bisa menggunakan kunci keamanan atau security key. Jadi ada satu alat gitu ya, device yang namanya security key yang bisa kita beli gitu ya, dijual kalau nggak salah di toko online juga. Intinya kalau kita mau login, kita harus bisa mencolokkan, bentuknya kayak USB, kita harus colokin dulu baru kita bisa login. Kalau nggak ada alat itu kita nggak bisa login. Jadi ini juga bisa menambah keamanan digital dari teman-teman. Walaupun mungkin akan jadinya lebih repot ya, kalau misalnya kuncinya ketinggalan berarti teman-teman nggak bisa login di akunnya. Untuk cara mengatur 2FA atau setting two-factor authentication-nya bisa dicek di 2 website ini ya. Ada ictwatch.id/2FA, ada beberapa aplikasi yang cara langkah per langkah gitu ya untuk mengaktifkan 2FA-nya disediakan di sini. Ada di website twofactorout.org. WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, Google, ini langkah-langkahnya biasanya apapun yang ingin dilakukan untuk mengamankan diri kita di dunia digital gitu ya, itu selalu dimulai dari mengutak-atik pengaturan atau setting atau setelan yang ada di situ ya, biasa setelan keamanan dan setelan privasi. Jadi silakan diutak-atik, biasa ada opsi two-step verification atau two-factor authentication, bisa langsung diaktifkan di situ. Bersembunyi ini juga jadi salah satu cara kita bisa lebih aman gitu ya, misalnya dengan melakukan manajemen identitas. Disarankan untuk jika akan memposting sesuatu yang sensitif tidak menggunakan akun yang ada identitas jelas gitu ya. Kita bisa memilih identitas anonim maksudnya. Kita bisa menggunakan VPN, tapi tadi balik lagi, VPN sebenarnya cara untuk kita mengamankan diri di dunia digital gitu ya. Tetapi balik lagi, kalau misalnya data VPN-nya bocor seperti yang terjadi pada Om Bayu gitu kan, itu juga jadi questionable apakah kita perlu menggunakan VPN dengan brand itu lagi atau mengganti ke yang lebih aman. Tapi balik lagi, yang lebih aman itu bisa jadi 10 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian sudah tidak aman lagi. Jadi kita harus tetap up to date gitu ya dengan situasi ini. Terus kita juga kalau misalnya browsing, kita bisa menggunakan private window atau incognito. Itu juga jadi cara yang baik untuk bersembunyi. Kemudian kita juga bisa menggunakan berbagai macam aplikasi atau akun digital yang alternatif gitu ya. Misalnya kalau nggak mau pakai Gmail atau Yahoo atau tidak mau bergantung pada Google gitu ya, bisa menggunakan Proton, Posteo, RiseUp, SPF, Tutanota gitu, dan lain-lain. Kalau aplikasi percakapan selain WhatsApp atau Facebook Messenger, bisa pilih Telegram, Signal gitu ya. Signal ini end-to-end encryption dan salah satu yang terbaik gitu ya. Wire juga.
bisa pilih itu selain WhatsApp atau Messenger, apalagi kalau percakapan yang akan kita lakukan menyangkut isu-isu yang sensitif. Browser selain Chrome, kenapa WhatsApp tidak kita rekomendasikan gitu ya? Karena kita tahu sudah berapa kali ada insiden peretasan akun WhatsApp para aktivis gitu ya. Jadi lebih baik menggunakan aplikasi percakapan alternatif juga. Browser bisa, kalau nggak pakai Chrome bisa Firefox, bisa Tor browser atau Brave, mesin pencari, jangan, supaya kita tidak bergantung gitu ya pada Google, bisa pakai DuckDuckGo atau SearX atau Startpage, ini yang lebih menjaga privasi kita. Dokumen kolaboratif, kita tahu ya, yang namanya Google Drive itu kan ada G-Docs, ada Google Sheet, dan segala macam, itu membuat kita nyaman gitu ya berkolaborasi. Tapi balik lagi, kalau kita nggak mau bergantung pada Google, bisa menggunakan Etherpad, RiseAppad, atau FreePad. Video conference selain Google Hangout atau Meet atau Google Meet gitu ya, atau Zoom, kita juga bisa menggunakan Jitsi atau Big Blue Button. Untuk peta online selain Google Maps, kita bisa menggunakan OpenStreetMap. Aku nggak tahu kalau teman-teman di sini melakukan pendampingan pada korban atau enggak ya, tapi kalau misalnya melakukan pendampingan pada korban, juga penting memperhatikan terkait dengan keamanan digital. Misalnya dengan mengutamakan kerahasiaan identitas dari korban itu sendiri. Ingat prinsip privasi tadi ya, juga semua tindakan harus dengan konsen dari korban. Ingat prinsip price, juga keamanan korban dan pendamping itu adalah prioritas. Ingat prinsip satu kesatuan gitu ya. Jadi begitu pendampingnya bersikap tidak aman secara digital, tentunya akan berdampak atau beresiko juga resiko pada korban juga akan meningkat gitu ya. Sama juga kalau korbannya yang tidak bersikap aman, maka keamanan pendamping juga akan terkena atau resikonya akan lebih tinggi juga. Nah, ini kalau misalnya terkait dengan kekerasan berbasis gender online, tadi saya sempat bahas sekilas, tapi kalau Bapak dan Ibu atau teman-teman sekalian ingin tahu lebih lanjut tentang kekerasan berbasis gender online, ada di website kita awaskbgo.id/publikasi terkait dengan dasar-dasar keamanan kekerasan berbasis gender, ada di sini. Kalau terkait dengan penyebaran konten intim gitu ya, kalau misalnya teman-teman sekalian mendengar ada kasus seperti itu di sekitar teman-teman, bisa membaca 2 panduan ini. Kalau terkait mengusut informasi pelaku kekerasan berbasis gender online ataupun serangan digital di platform digital, itu bisa juga membaca ini. Ini pelaku KBGO karena target audiensnya pelaku KBGO, tapi sebenarnya untuk serangan digital yang terjadi di platform digital pun bisa menggunakan atau memanfaatkan informasi yang ada di sini. Terus ini sebenarnya kelas perempuan aman internetan, sama bahasanya soal privasi, soal konsen, soal keamanan digital dasar, soal pengantar kekerasan berbasis gender gitu ya. Kalau misal mau ikutan bisa daftar di kelas.awaskbgo.id. Ada sertifikatnya juga, tapi mungkin tidak dibutuhkan ya oleh teman-teman di sini. Nah, kalau misalnya menemukan serangan digital, termasuk juga kekerasan berbasis gender online, bisa melapor ke alamat berikut. Kalau untuk KBGO bisa di alamat ini. Kalau ingin tahu kasus-kasus undang-undang ITE, bisa cek di semuabisakena.jaring.id. Kalau mau berkontak dengan Safenet, bisa ke aduan@safenet.org.id atau menghubungi hotline kami di nomor ini. Saya rasa cukup sampai di situ presentasi dari saya. Waduh, lumayan ya, 7 menit, tapi moga-moga bermanfaat bagi teman-teman yang ada di sini. Saya balikin ke Alvin, silakan Vin.